itu PMBOK atau singkatan dari apa? Nah ini PMBOK itu singkatan dari Project Management Body of Knowledge gitu ya. Oke, nah karena ini hanya 1 jam ya Bapak Ibu ya teman-teman semuanya, sehingga kita mungkin tidak bisa mengupas keseluruhan isi dari PMBOK. Mungkin kita akan overview, kemudian akan fokus pada apa yang baru di PMBOK ini ya. Yang baru salah satunya adalah ini ada principle dan performance domains ini ya, nanti akan kita lihat. Oke, nama saya Suharyanto, ini ada alamat email saya dan nomor WA atau Telegram saya. Feel free ya Bapak Ibu teman-teman semuanya untuk kontak saya, silahkan via WA, via Telegram. Kalau via email tuh mungkin slow respon ya, karena jarang-jarang maksudnya tidak setiap saat dibuka ya, kadang-kadang tenggelam juga ya email tuh banyak yang masuk macam-macam. Nah, saya belum melihat peserta satu-satu nih, mungkin dari teman-teman ada yang sudah mengenal, tapi bagi yang belum mungkin sedikit profil saya. Saya S1 dulu di UGM, Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, kemudian melanjutkan S2 dan S3 di Saitama University Jepang. Nah, fokus saya sekarang expertise-nya bidang project management, lalu enterprise architecture dan juga data mining dan smart factor. Nah, saat ini saya sehari-hari sebagai konsultan profesional ya, sejak tahun 2018 bergabung dengan kantor ini ya, PT Brandmatics Indonesia Cendikia, dan juga PT Ilmu Komputercom Branddev Sistema. Itu satu grup ya perusahaan ya. Brandmatics itu fokus untuk training ya, sementara untuk yang Branddev itu fokusnya untuk project. Nah, dulu sebelum bergabung ke Brandmatics saya cukup lama ya di UGM sebagai associate professor di sana, juga pernah sebagai asesor bahan PT juga, reviewer LPDP ya. Kalau teman-teman yang sedang cari beasiswa sekolah keluar gitu ya, atau S2 gitu kan, atau S3 itu pasti tahu ya apa itu LPDP. Nah, untuk sertifikasi saya sudah mendapat sertifikasi terkait ya enterprise architecture ya, TOGAF, nah, kemudian data mining dengan Rapid Miner. Nah, ini sedang proses sertifikasi untuk project PMP-nya ya, project management profesionalnya. Mungkin minggu depan ya saya akan ujian teman-teman seperti itu. Nah, untuk pengalaman projectnya ya, selama ini menangani proyek-proyek di BUMN ya, kayak Pertamina, PLN, Indonesia Power, Pembangkitan Jawa Bali. Nah, yang swasta itu di Grup Astra ya, FIF, GAE, pemerintahan di BPPT ya, KPK, UPI, UT, Polibatam, ada Antam juga ya yang belum masuk di sini, juga ini ya, Kogindo ya, cucu perusahaannya PLN. Nah, ini learning design kita ya, sebenarnya harus seimbang ya antara konsep atau teori ya dengan praktek ya. Cuman karena ini konteksnya ya training 1 jam gitu ya, mungkin prakteknya mungkin belum bisa ya karena waktunya yang terlalu sempit. Tetapi kalau nanti tadi yang Mbak Vina sampaikan ya, yang one day atau yang professional training itu sambil praktek juga ya. Ini mungkin konsepnya selain ini ya, ngikutin Bloom ya, Bloom taksonomi dari Benjamin Bloom ini, juga belajar motoriknya itu untuk training-training yang durasinya lebih lama. Kalau 1 jam sangat tidak mungkin ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini standar atau informasi ya terkait dengan perusahaan kami ya. Kami perusahaan training, tapi kami mempunyai namanya computing curricula ya, sebelum masuk ke substansi trainingnya. Nah, ini saya kenalkan sedikit. Jadi Bapak Ibu juga bisa lihat di website Brandmatics ya, ini brandmatics.com. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat Brandmatics curricula dan profession map. Jadi Bapak Ibu bisa lihat mappingnya. Kalau saya pengen profesi software engineering gitu kan, nah saya butuh training apa saja. Nah, ini ada di
genetik kurikula seperti ini. Nah, kemudian kalau saya ingin terkait project management itu trainingnya apa saja. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat nih, ada di bagian product management, kemudian masuk ke product manager and scrum project manager. Nah, ini contoh training project management yang terkait dengan scrum ya. Nah, scrum PSM ini adalah sertifikasinya. Nah, kemudian kalau yang yang umum, yang lebih umum itu ada IT project management fundamental, ada IT project management case study, ada di PMP ya, profesional project management profesional exam guide, ini untuk sertifikasi PMP-nya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini tipe-tipe trainingnya ya, ada yang reguler seperti yang tadi Mbak Vina sampaikan, ada yang one day, ada yang 1 hour, tapi juga ada yang sifatnya custom ya. Di sini ada misalnya misalnya private ya, private atau mungkin in-house juga bisa. Nah, kemudian ada juga yang sifatnya akademik dan certification. Jadi training yang tipenya akademik itu lebih memberi pemahaman konsep, sementara kalau yang certification itu lebih banyak latihan soalnya untuk persiapan sertifikasi. Nah, jadi nanti project management juga ada 2 jenis ya, ada yang akademinya, ada juga yang certificationnya, seperti itu. Nah, kalau yang training ini yang 1 hour ini kemana? Nah, kita lebih ke akademi ya, walaupun nanti di akhir ya, kalau masih ada waktu, kita bolehlah latihan-latihan soal sedikit terkait sertifikasi project management profesional. Oke, kita masuk ke materi ya. Main textbook yang digunakan untuk training ini ada 2 ya, yaitu adalah PMBOK yang terbaru ya, edisi 7, dan juga PMBOK yang edisi sebelumnya, edisi 6. Nah, kenapa ini masih dipakai? Karena masih banyak informasi penting yang tidak tidak ada di PMBOK versi 7. Jadi ini digabung dua-duanya seperti ini. Nah, kalau outline-nya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kita mulai dengan pengantar, apa itu PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Kemudian kita lihat perbedaannya versi 6 dan versi 7, edisi 6 dan edisi 7 apa bedanya. Nah, baru masuk ke kontennya. Konten PMBOK 7 itu ada dibagi 2 ya, yaitu adalah standar project management. Dia sudah akui oleh ANSI ya, jadi sudah menjadi ANSI standar. Maknanya apa? Maknanya adalah tiap 5 tahun sekali harus di-update ya, gitu. Jadi harus rapid ya updatingnya. Nah, selain standar, nanti standar itu isinya adalah system for value delivery, terus satunya adalah 12 prinsip-prinsip ya project management yang tadi di judul ya, di judul depan ini kan ada ya, judul training kan prinsipal. Nah, ini ada 12 prinsipal yang kita akan bahas. Nah, kemudian selain standar untuk project management, isi dari PMBOK versi 7 itu ada guide-nya. Guide to PMBOK 7 ya, 7 edition. Nah, ini isinya adalah 3 hal. Yang pertama adalah terkait 8 project domains. Tadi kan judulnya kan PMBOK 7 edition, nah, itu adalah principle and project domains. Nah, project domain itu ada 8. Nanti apa saja kita akan jelaskan. Lalu selain itu juga ada tailoring. Nah, tailoring ini membahas bagaimana sih kita melaksanakan project gitu kan. Nah, misalnya ada project yang sama, apakah tinggal di copy paste aja atau bagaimana? Nanti kita diskusikan di tailoring ini. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan model, metode, dan artefak. Nah, model itu seperti apa? Metode itu bagaimana, artefak itu seperti apa, nanti akan dijelaskan bagian akhir ini. Ini terkait dengan detail-detailnya project management. Ya, nah kita bisa masuk ke topik yang pertama ya, introduction to project management. Oke. Nah, saya tidak tahu nih peserta kita hari ini ya Bapak Ibu ini backgroundnya IT atau bukan IT, tapi saya asumsikan ada yang IT, ada yang tidak IT. Gitu. Kalau saya tanya satu-satu mungkin menghabiskan waktu banyak ya, ini mungkin ya saya asumsikan seperti itu aja. Nah,
Pertama untuk project IT dulu nih. Project IT itu menurut data nih tahun 95 itu ada survei dari namanya Standish Group Study ya, atau chaos ya nyebutnya seperti itu. Dia menemukan bahwa 16,2% project IT itu sukses. Artinya yang sukses itu cuma 16,2% project IT itu kan gitu. Lainnya gagal gitu kan. Gitu. Berarti yang gagal adalah 83,8%. Nah, lebih dari 80% project gagal. Masalahnya kayak gitu. Nah, kemudian lebih dari 31% itu dibatalkan sebelum selesai. Nah, gitu. Itu project IT. Menurut survei ya. Survei di luar sana ya, tahun 95. Nah, ini yang IT. Kalau yang umum ya, konsultan namanya PricewaterhouseCoopers ini dia juga mensurvei ya, tetapi yang project yang secara umum, tidak hanya yang IT ya. Itu bahwa ternyata lebih dari setengah dari project itu gagal. Kalau tadi IT itu cuma 16,2 yang sukses atau 80% lebih gagal. Nah, kalau yang project yang umum itu ternyata lebih dari separuh, lebih dari 50% itu gagal. Ini yang umum ya, tidak hanya IT. Gitu. Terus hanya 2,5%, kayak zakat aja ya, hanya 2,5% organisasi itu yang dia berhasil projectnya itu sesuai dengan target, yaitu scope, time, dan cost-nya. Scope-nya, ruang lingkupnya tepat, ya, selesai tepat waktu, tepat ruang lingkup, tepat waktu, dan tepat biaya. Ternyata hanya 2,5% ya. Jadi 50% lebih gagal. Berarti yang berhasil ya mungkin sedikit kurang dari 50% gitu kan. Tetapi kebanyakan adalah molor mungkin ya, molor dari sisi waktu, mungkin dari biaya juga gitu kan. Nah, seperti itu. Karena apa? Hanya 2,5% yang benar-benar tepat waktu, biaya, dan skopnya tadi. Nah, ini survei dari PricewaterhouseCoopers. Nah, kemudian itu masa lalu ya Pak, gitu kan. Oke, ini kan dulu ya, udah lama sekali. Sekarang yang survei terbaru nih. Nah, ini ya mungkin nggak baru banget ya, survei tahun 2020 nih. Nanti saya cek udah ada survei terbaru lagi nggak. Nah, ini yang survei adalah Project Management Institute. Nah, mereka mensurvei itu mengatakan bahwa 11,4% investasi di project itu boleh dikatakan ya sia-sia gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi ya yang tidak sia-sia atau yang boleh dikatakan investasinya itu bermanfaat itu berarti 88,6 ya. Ya ini ya nggak apa-apa sih, 80% lebih bermanfaat. Tetapi kita lihat nih 11,4% itu terbuang sia-sia itu investasi. Ini menurut Project Management Institute. Nah, kemudian satu lagi adalah bahwa organisasi yang menganggap kompetensi project management itu bukan sesuatu yang penting, itu umumnya itu 67% organisasi seperti itu akan gagal proyeknya. Dan karenanya 2/3 ya. Jadi 2/3 organisasi yang menganggap project management bukan kompetensi yang project management bagi staffnya, itu bukan kompetensi yang penting, itu 2/3-nya gagal gitu kan. Gitu teman-teman. Nah, dari fakta-fakta ini ternyata project management ini bukan sesuatu yang gampang ya, atau manajemen project atau menjalankan project itu bukan sesuatu yang gampang, perlu manajemen yang khusus gitu kan, perlu manajemen yang berbeda dengan manajemen yang pada umumnya kan seperti itu. Nah, terbukti nih ya, masih banyak kegagalan, masih banyak juga yang tadi ya investasi yang mospro ya atau sia-sia kan seperti itu. Nah, kemudian juga ada kalau organisasi itu tidak menganggap project management itu sebagai kompetensi yang penting, maka dia 2/3 dari organisasi itu akan gagal project. Nah, untuk itu penting ya kita untuk belajar mengapa kita harus belajar project management, terutama bagi teman-teman yang nanti akan terlibat di project ya, gitu kan. Seperti itu. Boleh menjadi anggota tim, boleh menjadi apalagi memimpin ya. Kenapa kok anggota tim kok harus juga belajar ini Pak? Ya, karena nanti suatu saat anggota timnya akan naik menjadi
project manager juga gitu kan, sehingga ketika menjadi anggota tim supaya dia bisa memberi kontribusi ke project maksimal ya dia harus paham juga terkait dengan project management. Oke, nah sekarang kita lihat nih apa bedanya antara project dan operasi. Apa bedanya? Atau operasional gitu kan. Ternyata berbeda teman-teman. Contoh yang operasional itu apa sih? Ya contohnya ya operasional training hari ini ya Mbak Vina dan Mas Bintoro ini kan dia menjalankan operasional training ya. Setiap ada training Mbak Vina memberi pembukaan, memberi penjelasan seperti tadi, Mas Bintoro memberi penjelasan terkait dengan LMS dan sebagainya. Nanti instrukturnya ngasih training, selesai nanti mungkin dia ada penjelasan lagi terkait sertifikat, angket dan sebagainya, sudah selesai. Nah itu rutin kan? Setiap ada training akan seperti itu. Itu namanya operasional, gitu kan? Seperti itu. Teman-teman marketing, brand marketing juga sama. Dia setiap hari menjalankan operasional marketing ya. Nah seperti itu. Kalau Bapak Ibu berprofesi sebagai apa misalnya ya di perusahaan gitu kan, nah Bapak Ibu juga menjalankan operasional perusahaan tadi. Misalnya nih di perusahaan mobil ya, di manufaktur mobil Toyota misalnya kan, ya apa assembly mobil ya dia tiap hari merakit mobil tadi kan, bagian ngecek ya ngecek terus, nah itu namanya operasional. Supermarket ya itu juga tiap hari buka melayani customer langsung tutup dan sebagainya, itu sama. Bank itu kan operasional semuanya, itu rutin ya. Tapi kalau project itu enggak, ternyata berbeda teman-teman ya. Project itu pelaksananya tidak sama dengan operation tadi. Kenapa? Karena project ini sifatnya satu, temporary, bukan rutin, temporary. Jadi sementara ya. Project ini sementara. Kalau sementara berarti ada start, ada stopnya, ada awalnya, ada akhirnya. Sementara kalau di bank, CS bank atau teller bank atau petugas bank tadi itu ya selama bank itu masih beroperasi dia nggak ada akhirnya, akan beroperasi terus gitu kan. Ya perkara jam buka jam tutup itu cuman apa namanya jam operasional ya, tetapi nanti buka akan sama terus seperti itu yang dijalankan ya. Itu. Makanya itu bukan project. Kalau project ini temporary ketika ada start ada stop. Contohnya apa? Ya paling gampang pembuatan ini jalan tol gitu kan. Nah, ya kan ada persiapan lalu pembebasan lahan dan sebagainya, jalan tolnya dibuat lalu selesai diresmikan baru dioperasionalkan. Nah berbeda kan, ketika mengembangkan atau membuat jalan tol itulah project, tetapi ketika sudah dioperasionalkan itu sudah operasi kan gitu kan, bukan lagi project kan seperti itu. Jadi temporary, ada awal ada akhirnya. Kalau di IT pengembangan software itu jelas ya, ketika Gojek atau Tokopedia membuat aplikasi gitu kan, atau Grab ya, biar gak meri ya, atau yang lain mengembangkan aplikasi, Blibli mengembangkan aplikasi ya, dia kembangkan aplikasi tadi itu project. Tapi begitu sudah selesai lalu di launch udah jadi operasionalnya Gojek, operasionalnya Grab, operasionalnya Blibli, operasionalnya Tokopedia kan itu. Begitu bedanya ya. Jadi project itu adalah fase pengembangannya kalau tadi ya software kan gitu. Nah, kemudian pekerjaan yang temporer tadi membuat sesuatu yang ini unik gitu kan. Nah ini project itu unik teman-teman ya. Berbeda dengan operasional tadi. Kalau operasional kan rutin ya, gitu-gitu terus kan. Tapi project ini unik. Unik apanya? Bisa produknya, bisa layanannya, atau hasilnya. Pokoknya outputnya itu unik gitu kan. Pekerjaannya temporer, outputnya unik. Nah seperti ini. Ini project. Sementara kalau operasional itu adalah tadi ya sama terus, bukan temporer tapi rutin. Produknya bukan unik tapi sama, servisnya sama kan. Produknya membuat mobil Toyota apa misalnya Fortuner gitu kan, ya sama. Setiap hari bagian memproduksi Fortuner kan sama yang dibuatkan gitu kan, produknya sama. CS Bank servisnya akan sama. Ketika operasional kan seperti itu ya, dia operasional adalah pekerjaan yang untuk tadi ya, to sustain the business kan, untuk ya menjalankan bisnis tadi kan. Sementara kalau project itu temporary dan produknya unik. Nah lalu nanti project itu ada, karena temporary berarti ada start, ada stopnya, ada akhirnya, gitu kan. Ada berakhirnya. Nah project berakhir bisa saja karena sudah
selesai ya, sudah tercapai ya produknya tadi, atau memang itu dihentikan, bisa saja kan gitu. Contoh ya, jalan tol ya, udah jadi jalan tolnya ya sudah, proyeknya berakhir, terus masuk ke fase namanya operasional. Terus apa tadi, pengembangan software ya, aplikasi juga sama ya, ketika aplikasi dibuat itu project kan, begitu sudah selesai di launching ya sudah masuk ke fase operasional, nah, gitu. Itu sudah mencapai. Tapi bisa juga dihentikan di tengah-tengah jalan, belum selesai. Contohnya apa? Yang terkenal adalah proyek Hambalang kan, membuat Wisma Atlet gitu kan, belum selesai di stop kan. Nah, kenapa? Karena ada alasan ya, ada alasan tertentu sehingga proyek itu harus dihentikan. Begitu. Proyek yang dihentikan yang lain mungkin banyak juga ya. Tapi yang semua orang tahu itulah ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian terkait dengan apa namanya ukuran ya, proyek itu bisa kecil, bisa besar, bisa lama, bisa cepat, bisa sebentar ya. Bisa ordernya mungkin miliaran gitu kan, bahkan triliun. Project membuat apa namanya sirkuit Mandalika itu triliunan gitu kan, seperti itu. Ada juga yang kecil, project yang kecil kan, project misalnya survei marketing ya, biayanya mungkin hanya jutaan ya, bisa aja seperti itu, atau bahkan ratusan ribu gitu kan, nah, bisa kan gitu. Atau kalau kalian ada mahasiswa ya, nggak tahu ada mahasiswa apa enggak nih, kalian membuat skripsi itu project juga kan, gitu kan. Contoh skripsi misalnya, skripsi itu temporary ya, ya kan, ada start ada stop nih. Ini teman-teman saya tadi, Mbak Vina dan kawan-kawan tadi, dia sedang bikin skripsi ya Mbak Vina ya. Nah itu project itu, karena apa? Ada start ada stopnya, harus ada selesainya kan. Nggak mungkin project apa skripsi itu dibuat terus tiap tahun tiap semester ya, namanya nggak lulus gitu kan, seperti itu. Nah berikutnya adalah dia harus unik kan, nggak boleh jiplak ya skripsi ya, harus unik ya gitu kan. Biayanya berapa ya, mungkin nggak terlalu banyak juga ya untuk skripsi ya. Nah kemudian masalah waktu bisa aja panjang tadi ya, project kereta cepat ya, Jakarta Bandung, oh itu lama sekali itu, multi year kan, bertahun-tahun. Proyek jalan tol juga kan, bertahun-tahun gitu kan, multi year gitu kan. Kalau yang pendek ya tadi skripsi ya, 1 semester ya normalnya gitu, seperti itu. Atau survei marketing tadi bisa sebulan, bisa 2 bulan gitu. Project ini parpol ya, apa survei popularitas kandidat gitu kan, survei elektabilitas suatu seseorang gitu kan, itu juga project gitu kan. Nah itu sebentar gitu ya, paling ya beberapa bulan gitu kan, seperti itu. Nah kan ada yang hari juga bisa, contoh nih tugas kuliah ya, Anda dapat tugas kuliah dari dosen, minggu depan harus dikerja di apa, dikumpulkan, nah, itu project juga itu, kecil kan. Nah 1 minggu seperti itu. Oke. Nah lalu lebih detail ya, tadi sebenarnya di atas nih ya, project itu sifatnya temporary, unique, result, dan yang terakhir ada uncertainty-nya. Nah itu kan tadi yang belum dibahas, kita bahas di sini aja. Itu namanya lah project attribute ya, atau sifat-sifat dari project yang membedakan dengan operasional tadi. Jadi ada, dia unik ya, udah dijelaskan tadi, dia temporary udah dijelaskan. Nah yang paling bawah ini ada uncertainty, yang tengah nanti saya jelaskan. Uncertainty itu apa? Ketidakpastian. Kalau rutin itu boleh dikatakan ya kepastiannya tinggi ya. Kenapa? Karena ya rutin kan, apa namanya, begitu-begitu terus kan gitu kan, sehingga sudah hafal gitu kan. Nah, misalnya petugas bank ya melayani apa customer gitu, nasabah gitu kan, ya itu gitu-gitu terus, boleh dikatakan ya kepastiannya tinggi ya. Tidak ada uncertainty, atau uncertainty minimal lah gitu, seperti itu. Tetapi kalau project itu tinggi ya, misalnya pembuatan jalan tol tadi ya. Ya sekarang lancar ya, di mana-mana jalan tol dibuat. Tapi sebelumnya jalan tol itu sempat macet ya. Atau di sini ya, yang tadi Mbak Vina cerita, jalan tol di Cibubur ini lama sekali nih, jalan tol apa namanya ya, dari Cibubur yang ke Cibitung gitu kan. Wah, itu yang Jor 2 ya ikutnya. Itu lama sekali, sampai sekarang belum selesai gitu kan. Ya, karena ada ketidakpastian apa, pembebasan lahan, harga lahan kan. Di awal direncanakan pembebasan lahan budgetnya sekian, oh ternyata harganya melonjak gitu kan, nah, seperti itu.
kereta cepat Jakarta Bandung juga sama, membengkak dia biaya. Ya ada uncertainty biaya gitu kan. Biaya ternyata membengkak. Ketidakpastian budget awalnya tuh sekian tapi ternyata membengkak besar. Pengembangan software juga sama, apalagi itu uncertainty-nya sangat tinggi. Oh di awal butuhnya cuman butuh fitur untuk buat aplikasi ojek online gitu kan. Tapi ternyata apa? Kompetitor waktu itu ya mungkin Gojek dia ada layanan ojek online sepeda motor gitu kan. Nah ternyata kompetitor Grab ya waktu itu masuk menawarkan ojek mobil gitu kan, bukan ojek namanya apa istilah taksi ya, taksi mobil, taksi online dengan mobil kan. Nah makanya Grab langsung bukan Gojek langsung membuat fitur tambahkan kan, ada awalnya hanya motor tambahkan nih Grab Car gitu kan. Nah jadi kalau dari riwayatnya Gojek itu dia ada Grab baik dulu Gojek ya ojek sepeda motor dulu, baru sementara Grab itu sudah adanya adalah mobil dulu mulanya gitu. Nah baru Gojek di Indonesia ya, di Jakarta ya khususnya Gojek membuat fitur baru motor tadi kan, mobil kan, Grab Car. Sementara Grab dia ojek yang Gojek yang car namanya Gokar ya, Gokar. Nah, sementara Grab sudah ada Grab Car ya, mulainya dari Grab Car. Nah baru mau berikutnya dia membuka yang sepeda motor yang Grab Bike kan. Nah kayak gitu pengembangan software itu penuh dengan uncertainty, fiturnya bisa berkembang, itu adalah uncertainty gitu. Yang nanti akan menimbulkan risiko di sini. Nah, akan setiap ketidakpastian itu akan memunculkan risiko. Misalnya ada ketidakpastian biaya gitu kan. Risikonya adalah tadi pembengkakan biaya gitu. Oke, yang lainnya, yang tengah belum dijelaskan. Project itu membutuhkan elaborasi yang progresif ya. Biasanya lintas disiplin ilmu, lintas departemen, lintas ya multidisiplin lah kan seperti itu. Kemudian juga ya tadi resource-nya juga dari berbagai bidang. Nah, kan karena kalian butuh progresif elaborasi, butuh elaborasi dengan pemerintah, elaborasi dengan perusahaan lain dan vendor kan gitu kan. Elaborasi dengan subkontraktor juga misalnya, atau elaborasi dengan bahkan dengan preman gitu kan. Kalau proyek infrastruktur itu sering diganggu preman, makanya perlu elaborasi juga dengan preman. Bagaimana preman ini tidak mengganggu kan seperti itu. Project IT ya sama. Project IT itu banyak yang untuk menyelesaikan bisnis case yang di luar IT gitu kan. Tadi ya misalnya urusan Gojek tadi, ojek gitu kan. Nah, ya harus orang yang paham bagaimana regulasi transportasi, kemudian ya macam-macam lah kan gitu. Bagaimana orang pakai AI ya, bagaimana kita membuat algoritma yang cerdas ya untuk menentukan ini nanti kalau ada order ke driver yang mana nih. Nah, seperti itu udah lintas disiplin ya, udah membutuhkan orang-orang AI ya, artificial intelligence. Nah, lalu yang paling penting ini bahwa project itu biasanya punya customer atau punya sponsor yang nanti menerima output dari project kita gitu kan. Nah, customer sponsor ini dia membiayai kan gitu kan. Sehingga sukses dan tidaknya project kita tergantung dari customer atau sponsor ini. Kalau sponsornya menerima ya udah sudah 50% sukses itu kan. Gitu kan. Nah, gitu. Tapi tidak hanya itu ya, nanti ada faktor biaya dan waktu segala macam. Kalau ditolak ya sudah pasti gagal. Customernya atau sponsornya menolak hasil project kita atau output ya produk kita, ya sudah pasti dipastikan bahwa project tadi adalah gagal. Nah ini ya contoh-contoh project pengembangan software ya, pengembangan aplikasi untuk otomatisasi atau mengimprove proses bisnis. Project konstruksi bangunan, jalan tol dan sebagainya. Atau ini bencana ya, misalnya kemarin ada gunung meletus gitu kan misalnya kan. Nah itu bagaimana untuk merecovery ya bencana tadi, atau tsunami Aceh dulu kan gitu kan dan sebagainya. Nah kalau di ini orang marketing nih, ketika mereka pengen mengekspansi atau memperluas ya penjualan mereka di
customer yang segmen yang baru, ini dia membuat project untuk pengembangan tadi dan sebagainya. Ini contoh-contoh project. Nah, setelah kita memahami apa itu project, ya, apa bedanya dengan operation, nah sekarang kita belajar apa itu project management, gitu kan. Nah, karena tadi project itu berbeda dengan operation atau operasional tadi, maka manajemennya pun berbeda. Kalau manajemen operasional itu biasanya pakai apa ya, ada yang menyebutnya PDCA, plan do check action, gitu kan. Nah, itu yang manajemen yang umum ya, yang operasional kan. Plan, merencanakan, lalu do, dilaksanakan, gitu kan, rencananya dieksekusi, cek, cek itu di monitor ya, di monitoring dan evaluasi, action, dan nanti kalau misalnya perlu diperbaiki, lakukan perbaikan, lalu kembali lagi ke plan lagi kan, plan PDCA, plan do check action, nah, seperti itu yang operasional. Nah, sementara kalau yang project management, ternyata nggak bisa seperti itu, berbeda teman-teman. Gitu. Kenapa? Karena nih, bahwa project management itu definisinya nih menurut tadi ya, Project Management Institute atau menurut PMBOK. Jadi PMBOK, Project Management Body of Knowledge, itu yang mengembangkan itu adalah lembaga namanya Project Management Institute. Ya. Dia mengembangkan segala hal ya, segala sesuatunya terkait dengan ilmu manajemen project kan gitu. Nah, kenapa dia mengembangkan? Karena dia salah satu ya organisasi project management terbesar di dunia yang namanya PMI. Ini sudah lama sekali, anggotanya di dunia udah ya mungkin ribuan ya, ratusan ribu, mungkin sampai jutaan ya, seperti itu ya, banyak sekali ya, seperti itu. Nah, dia mendefinisikan bahwa project management itu adalah penggunaan ya nih, specific knowledge, skill, tool and techniques. Nah, jadi ternyata project management ini kombinasi ya antara penerapan pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, kemudian ditambahi tool and technique. Tool and technique itu ya peralatan dan cara atau metodenya. Gitu. Untuk apa? Nah, untuk membuat sesuatu ya, untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan output project tadi ya, yang bermanfaat bagi manusia. Nah, itu definisi dari Project Management Institute. Nah, sehingga dari sini kita melihat bahwa ternyata untuk menjadi project manager yang baik atau untuk melaksanakan project management yang baik, kita harus ini ya, pertama harus memahami knowledge-nya gitu kan, harus paham pengetahuannya. Terus kita harus punya skill, berarti kita harus terampil gitu kan, tidak sekedar baca buku langsung hafal udah, enggak, harus dipraktekkan ya sampai dengan kita terampil kan. Sama dengan belajar ini ya, naik sepeda atau naik mobil ya, itu nggak bisa kalau cuma membaca buku gitu kan. Wah, udah membaca 7 buku gitu kan, setelah selesai membaca 7 buku apakah langsung bisa mengendarai sepeda atau mengendarai mobil? Nggak bisa, harus dipraktekkan gitu kan, tapi perlu skill. Nah, kemudian dalam mempraktekannya itu membutuhkan tool and teknik. Kenapa? Supaya efektif dan efisien. Kalau kita nggak pakai tool, ya mungkin bisa, tapi tidak efisien gitu kan. Lama misalnya gitu kan. Udah lama, terus kemungkinan human errornya tinggi kan, seperti itu. Lalu perlu teknik tertentu supaya tadi ya efisien dan efektif juga, supaya berhasil dengan baik dengan waktu yang cepat kan gitu. Ilustrasinya apa? Saya sering membuat ilustrasi mengupas apel, teman-teman. Walaupun itu bukan project ya, ini cuma ilustrasi. Knowledge-nya apa? Ya knowledge-nya kita tahu bahwa makan apel itu kalau tidak yakin kulitnya bersih, sebaiknya dikupas gitu kan, dikupas apelnya, nanti kulitnya dibuang gitu. Kenapa? Karena bisa jadi kita nyucinya kurang bersih atau tidak ada tempat untuk nyuci ya, kemudian di situ ada lapisan lilin, mungkin ada pestisida, mungkin ada ya bahan-bahan kimia lain. Nah, pengetahuannya kita tahu bahwa kalau makan apel harus dikupas gitu kan, sebaiknya dikupas, itu knowledge. Nah, kemudian skill adalah
keterampilan kita untuk mengupas apel tadi gitu kan. Gitu. Kalau kita belum pernah mengupas apel, pertama kali mengupas apel pasti hasil kupasannya mungkin tidak efisien, banyak yang terbuang mungkin ya. Kulitnya terlalu tebal yang dibuang kan gitu kan, misalnya seperti itu. Terus tool dan tekniknya. Tools itu apa? Tools itu alat. Ya, ketika mengupas apel kita butuh apa? Butuh pisau. Ya kan? Bisa nggak kalau mengupas apel tanpa pisau? Bisa gitu kan, pakai gigi gitu kan. Tetapi tidak efisien kan, pertama lama gitu kan. Yang kedua mungkin tadi ya banyak yang terbuang. Ketiga mungkin giginya nanti bisa jadi goyang gitu kan, sakit gigi dan sebagainya. Makanya kita butuh tool supaya efisien, butuh pisau. Pakai pisau kita perlu skill ya nggak? Kalau belum pernah pakai pisau, pertama kali pakai pisau, nah kalau udah hati-hati bisa tadi ya gagal ya mengupasnya. Lalu teknik, ya teknik ini cara mengupasnya. Apakah ngupasnya ada yang ngupas apel itu yang modelnya kulitnya di pisau panjang gitu kan, jadi nanti hasil kupasan kulitnya tadi itu panjang-panjang gitu kan, itu teknik gitu. Tapi ada juga yang modelnya tidak panjang itu di kecil-kecil gitu kan. Nah itu ada caranya gitu. Nah di project management juga sama teman-teman ya, kita butuh pengetahuan. Nah, lalu dari pengetahuan itu butuh dipraktekkan, butuh pengalaman, nah, skill ini. Nah kemudian nanti harus ada tool dan tekniknya. Tools sekarang teman-teman biasanya berpikirnya adalah software. Ya itu salah satu tools yang penting adalah software gitu kan. Misalnya yang terkenal adalah project Microsoft Project gitu kan. Nah itu salah satu tool yang terkenal, atau project library yang gratis ya. Nah, atau pakai software yang open source ya, misalnya ya banyak ya project-project untuk software-software yang untuk project management. Nah itu contohnya Trello misalnya seperti itu. Nah kemudian tekniknya, nah tekniknya adalah cara kita, misalnya di project management butuh membuat jadwal. Lalu tekniknya membuat jadwal gimana? Oh banyak macam-macam, ada yang pakai Gantt chart gitu kan, ada yang pakai network diagram. Nah itu teknik. Nah, gitu, seperti itu. Nah ini project management itu seperti itu. Yang mungkin kalau di project operasional nggak spesifik seperti ini. Tujuannya apa? Nah tujuannya di sini ya, bahwa project manager itu harus menjaga supaya triple constraint itu tercapai. Jadi triple constraint itu apa? Ada 3 goal ini. Scope, cost, sama times. Jadi ruang lingkup itu adalah outputnya nanti ya. Mau project bikin apa sih? Bikin jalan tol, berarti outputnya jalan tol tadi dengan spesifikasi panjangnya sekian jalur dan sebagainya, antara menghubungkan satu kota dengan kota yang lain dan sebagainya. Kalau software juga sama, softwarenya nanti ada fiturnya ini bisa untuk memesan ojek online dan sebagainya. Time, waktunya harus tepat, sebisa mungkin tidak molor gitu kan. Lalu cost, biaya juga sebisa mungkin juga tidak membengkak kan, gitu. Jadi project manager itu tujuannya itu menjaga 3 dari triple constraint tadi gitu. Tapi tidak cukup, satu lagi butuh bahwa outputnya, produknya itu harus ya sesuai dengan kebutuhan dan ya ekspektasi dari stakeholdernya. Khususnya siapa? Khususnya ini sponsor ini tadi ya. Nah, karena apa? Nanti kita serahkan ke siapa sih, atau project tadi yang akan menerima siapa sih hasilnya? Ini customer dan sponsor. Jadi mereka harus yang kita buat harus sesuai dengan kebutuhan dan harapan dari customer atau sponsor ini. Nah, ini tadi ya triple constraint ya, cost, time, scope, seperti itu. Nah ini. Nah ada juga yang gambarkannya seperti yang pakai segitiga kayak gini ya. Jadi bahwa di project itu ada segitiga triple constraint ini, scope, time, dan cost. Nah kalau cost yang membengkak, jangan sampai ya, dijaga costnya supaya tidak membengkak, waktunya jangan sampai
molor, nah, tetapi juga skopnya jangan sampai kalau membuatnya adalah itu ya apa harus sesuai itu. Nah, kadang-kadang ada yang menambahkan segitiga di dalamnya ini. Ini apa isinya? Nih, antara scope dan time ini biasanya apa barternya di quality ini, trade off-nya di quality ini. Kalau kalau kita pengen tepat waktu, kadang-kadang wah ini berarti kualitasnya harus dikorbankan, nggak boleh. Jadi tepat waktu tapi kualitas harus dijaga juga ya. Kenapa? Kalau produknya tadi kualitasnya tidak sesuai, ya nanti juga customer tidak akan bisa menerima tadi, tidak akan terpuaskan kan. Nah selain kualitas juga resource nih. Nah resource ini kaitannya adalah dengan time dan biaya dan cost gitu kan. Kenapa? Kalau resource-nya ini membengkak nanti pasti waktunya akan biayanya akan makin besar. Atau kalau proyeknya molor untuk mengejar tadi kadang-kadang kita perlu nambah orang gitu kan. Akibatnya cost-nya akan naik kan gitu. Seperti itu. Terus satu lagi adalah ada risikonya antara cost dan scope tadi ya. Jadi apa namanya? Kalau nanti uncertainty uncertainty dari cost tadi, kalau nanti ada pembengkakan biaya bagaimana? Bisa jadi tadi ya skopnya akan terpengaruh gitu kan. Karena apa? Harus ditekan nih biayanya kan. Karena harus dikelola nih. Ada risiko tadi supaya apa namanya tidak mengganggu atau tidak menyebabkan scope, cost dan time-nya ini tidak tercapai. Jadi apa namanya triple constraint ini harus terjaga. Kemudian stakeholder itu siapa saja ini? Adalah orang-orang yang involved, yang terlibat di dalamnya. Involved in, berarti dia yang terlibat di dalamnya. Tetapi juga tapi tidak hanya itu ya, juga termasuk yang affected, yang terdampak. Walaupun di luar project, tapi kalau dia terdampak, dia juga stakeholder. Gitu kan. Contoh nih, ini yang di dalam ya, sponsor, manager, tim, support, customer, user, supplier ini semuanya terlibat ya, involved in. Tapi yang terdampak misalnya nih, oponen, ya. Orang yang menentang project kita, misalnya preman gitu kan. Makanya tadi saya katakan preman itu juga stakeholder teman-teman ya, harus dikelola dengan baik preman-preman yang menentang project kita. Karena apa? Supaya project kita tidak gagal ya hanya karena preman ini gitu kan. Seperti itu. Preman itu yang dicari apa loh? Ya mudah sebenarnya diidentifikasi ya, dia membutuhkan sesuatu dari kita. Nah yang kebutuhannya tadi didiskusikan kan, mereka minta 100 ya kita nego 50 gimana gitu kan. Nah misalnya seperti itu, kita mampunya cuma 50 nih Pak preman gitu kan. Nah, dan sebagainya. Nah jadi kriteria project yang sukses adalah yang sesuai ya, triple constraint-nya tadi sesuai, scope, time, dan cost-nya. Kemudian customer-nya satisfied. Sponsor atau customer-nya tuh ya apa namanya satisfy kan gitu kan, terpuaskan. Nah kemudian satu lagi, tujuan awal dari project itu juga tercapai, bahwa hasilnya kan sesuai dengan tujuan. Misalnya nih project pengembangan marketing ya, pengembangan segmen market gitu kan, market segmen ya, scope, time, cost-nya oke, tercapai gitu kan. Lalu customer atau sponsornya atasan ya, misalnya direksi, mereka puas gitu kan. Tapi harus dicek nih, benar nggak nih marketnya, segmen marketnya tadi yang ditarget sukses nggak? Nah ya, harus dilihat ya. Jadi ada satu lagi ya, sesuai dengan tujuan awal atau tidak. Contoh project iKTP ya, dulu kan ada ya project KTP elektronik ya. Nah itu oke, ada yang tanya masalah tanya jawab ya. Bisa silahkan nanti ada sesi tanya jawab ya. Silahkan. Nanti dijawab juga, yang di chat juga bisa. Oke, nanti ya. Saya kembali lagi. Contohnya project iKTP, KTP elektronik gitu kan. Mungkin dari sisi scope, time, dan cost-nya ya saya nggak tahu. Cost-nya membengkak apa enggak, tapi waktunya sempat molor ya gitu kan, seperti itu. Kemudian dari si customer atau sponsornya dari mungkin pemerintah atau kementerian dalam negeri dan sebagainya ya mungkin satisfied gitu. Terus objektifnya sebenarnya eKTP itu untuk apa sih? Wah, untuk single identity ya. Dulu di awal-awal nggak tercapai, ini di awal-awal dulu ya.
malah bikin ribet ya, mau bikin KTP malah lama ya. Dulu ketika KTP-nya masih manual, dalam orde hari sudah jadi KTP, tapi dulu di awal-awal iktp malah tahunan, lebih dari setahun baru jadi gitu kan. Itu dipertanyakan ya objektifnya. Tapi kalau sekarang sudah mulai beberapa kelihatan manfaat iktp tadi, atau NIK ya. Dengan adanya iktp tadi, NIK menjadi identitas NIK ini menjadi valid gitu kan. Kalau dulu kan banyak orang yang punya identitas ganda ya kan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau sekarang sudah susah ya, punya identitas ganda susah. Karena apa? Sudah terkonsolidasi data itu dengan iktp tadi. Nah, sehingga segala sesuatu diceknya ke NIK gitu kan ya. Masalah pajak ke NIK kan, nanti NPWP akan diganti dengan NIK saja, nggak perlu NPWP. Karena apa? Sudah valid NIK-nya gitu kan. Mau ngurus asuransi BPJS ya NIK ya kan. Mau ngurus segala sesuatu pakai NIK ya kan, seperti itu. Nah, itu membuktikan bahwa sekarang mulai nampak nih manfaat iktp kan gitu kan. Walaupun jalannya panjang dan berliku ya, baru sekarang ini muncul manfaatnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang sesuai judul, PMBOK. Apa sih PMBOK bagi Bapak Ibu yang belum tahu ya? PMBOK adalah definisinya ya, ini menurut PMI juga adalah satu set standar. Standar apa? Standar terminologi. Jadi di PMBOK itu ada standar istilah-istilah yang standarnya, dan juga ada guideline gitu kan. Nah, seperti itu untuk melaksanakan manajemen proyek seperti itu. Jadi PMBOK itu isinya adalah standar dan guideline gitu kan. Satunya adalah standar ya, supaya terminologinya sama, bahasanya sama gitu kan. Kayak kita ngomong nih kan, kita menggunakan bahasa yang sama, enak kan gitu kan. Ngomongnya sama-sama bahasa Indonesia. Coba saya ngomong bahasa Jawa terus gitu kan, mungkin yang orang Sunda akan kesulitan gitu. Atau sebaliknya saya ngomong bahasa Jepang gitu kan. Ini peserta bisa nggak ngerti gitu kan. Nah, seperti itu karena menggunakan terminologi yang berbeda. Nah, kalau kita menggunakan standar terminologi yang sama, kita bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, kemudian guideline-nya adalah panduan ya, bagaimana cara mengelola project, best practice ya, best practice mengelola project yang baik. Nah, kenapa kok project management kan ya yang mengembangkan namanya Project Management Institute atau PMI. Kenapa kok PMI ini bisa mengembangkan PMBOK? Karena dia isinya adalah para pakar ya, para pakar dan praktisi project management seluruh dunia. Nah, ceritanya seperti itu. Makanya dia juga adakan sertifikasi ya teman-teman ya. Kalau yang untuk profesional namanya PMP, Project Management Professional Certification. Kalau untuk mahasiswa namanya CAPM ya, Certified Associate Project Management. Nah, ini sejarahnya ya, sejarah PMBOK dari edisi pertama tahun 96 sampai dengan yang terakhir edisi 7. Edisi 7 itu 2021 kan gitu. Seperti, dan sekarang sudah menjadi standar ANSI, artinya apa? Minimal 5 tahun sekali harus diupdate. Jadi kalau kita lihat 2017 tambah 5 itu 2022, dan ini 5 tahun juga ya. Tapi kalau yang semuanya mungkin ada yang lebih dari itu. Nah, ya seperti itu ya. Nah, sekarang yang berlaku adalah yang edisi 6 dan edisi 7, dua-duanya ini berlaku. Ya. Kenapa? Karena edisi 7 ini tidak semuanya menggantikan edisi 6. Ada bagian-bagian yang di edisi 7 tidak ada, kita masih bisa pakai yang edisi 6. Dan sekarang sudah ada yang bahasa Indonesia juga ya. Kalau Bapak Ibu nanti searching, nah bisa. Oh ya, ini ada sejarah Project Management Institute itu didirikan tahun 69 ya. Saya belum lahir ya. Apalagi kalian ya, mungkin juga belum lahir juga teman-teman semua. Nah, sementara kalau profesor sertifikasi PMP tadi, Project Management Professional, itu mulai tahun 84. Saya sudah lahir kelas 2 atau kelas 3 SD ya gitu. Kalian nggak tahu nih, udah lahir apa belum? Seperti itu. Jadi yang tadi yang PMP Certification, kita skip aja. Nah, sekarang apa sih keuntungannya kalau menggunakan tadi ya project management dari PMBOK? Nah, ini better control, improve customer relation, shorter development time, lower cost gitu kan, higher quality, increase reliability, higher profit gitu kan, improve productivity. Nah, ini yang baik-baik semua banyak. Nah, sekarang kita tunjukkan nih
kalau tadi di awal tadi ya, di survei yang di slide depan tadi, nah ini ya, oh ternyata 95 itu banyak proyek yang gagal ini ya. Dulu, terus tahun 2020 pun banyak investasi yang 11,4% investasi banyak yang terbuang percuma. Nah sekarang kita lihat di survei terbarunya gitu ya, setelah menggunakan project management. Nah ini ya, tadi ya sama ya, surveyor yang sama Standis Group tadi itu ternyata pada tahun dibandingkan ya antara 95 sampai 2020 itu project IT yang sukses itu double, 2 kali lipat ya, dari semula 16% menjadi 37% gitu ya, seperti itu. Kemudian project yang gagal itu berkurang ya, dari 31% di tahun 95, di 2010 dia tinggal 21%. Nah ini menunjukkan ternyata tadi ya, setelah dikembangkan PMBOK ini dan mungkin sebagian project manager mempraktekkan ya, menggunakan ilmu di knowledge ya di PMBOK ini di projectnya, maka project yang sukses akan meningkat ini ya, dari 95 ke 2010 itu 2 kali lipat yang sukses untuk yang IT. Nah ini surveinya seperti itu. Begitu teman-teman ya. Nanti ada forum diskusi ya, mungkin saya akan percepat ya waktunya. Nah sekarang kita akan bandingkan ya project PMBOK versi atau edisi 6 dan 7 itu bedanya apa. Nah, pertama covernya berbeda, yang edisi 6 seperti ini, edisi 7 seperti itu. Lalu jumlah halamannya, edisi 6 itu tebel ya, hampir ya lebih dari 750 halaman, sementara edisi 7 itu cuma sepertiganya, kira-kira seperti itu. Oke, nah kemudian isinya sekarang kan, isinya adalah nah edisi 6 itu isinya itu adalah sama ya, guide dan standar juga. Nah guide-nya isinya adalah introduction dan 10 knowledge area, jadi 10 bidang pengetahuan. Lalu standar prosesnya ada 5 proses group. Nah, seperti itu. Ini 10 knowledge area itu apa ini? Digambarkan di kanan ini ya, ada scope management, schedule management, cost management, quality management, resource management, communication management, risk management, procurement management, stakeholder management, lalu satunya adalah project integration management. Ini 10. Seperti itu. Apa sih 10? Itu adalah kompetensi kunci dari seorang project manager. Jadi kalau kita pengen jadi menurut PMBOK ya, project manager yang baik itu harus memiliki 10 kompetensi kunci ini gitu. Gitu teman-teman. Nah, dan ini ada di PMBOK edisi 6. Seperti itu. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa di PMBOK edisi 6 itu mengatakan bahwa dia standarnya itu ada 5 proses grup gitu ya. Ada 5 proses. Jadi bagaimana sih proses suatu project? Ya, ada 5 fase atau 5 tahapan nanti ya gitu. Nah, apa itu tahapannya? 5 tahapan itu ada initiating, planning, executing, monitoring, and control, closing. Kalau tadi saya katakan kalau manajemen umum operasional itu kan PDCA, plan, do, check, and action. Jadi cuma 3 ini yang tengah ini, plan, do, check, action. Nah ini kan gitu kan. Sementara kalau project ada initiating dan closingnya gitu, seperti itu. Nah, cuma beda tipis Pak. Ya iya beda, tapi beda gitu. Nah kemudian apa hubungannya 5 proses grup ini dengan 10 knowledge area tadi? Hubungannya adalah bahwa tadi ya 10 knowledge area tadi atau 10 bidang pengetahuan tadi itu penerapannya tersebar di 5 proses grup ini, dari initiating, planning, executing, monitoring, and controlling, closing. Jadi kalau di total nanti akan ada 49 proses teman-teman. Jadi tadi ya dikatakan bahwa seorang project manager yang baik harus menguasai 10 bidang pengetahuan ini. Nah di dalam bidang pengetahuan tadi itu detailnya ada 49 proses yang tersebar di 5 proses grup. Sulit dipahami. Oke, kalau sulit dipahami lihat matriks ini. Nah, jadi ini atasnya adalah 5 proses grup: initiating, planning, executing, monitoring, and controlling, closing.
Kemudian bidang pengetahuannya ini nih, integration, scope, time, dan seterusnya. Mulainya 4, selesainya 13, ini 10 yang dihitung. Nah kemudian 49% itu ini 4.1 ini satu proses, 4.2 satu proses, 4.3 dan 4.4 ini dua proses ini kan. Nah, jadi apa namanya yang ada nomornya ini nomor prosesnya gitu kan. Gitu. Sehingga kalau saya ingin menjadi project manager yang baik, saya harus menguasai 49 proses ini. Tadi definisi project management. Saya harus memahami knowledge-nya. Nih. Jadi knowledge-nya ini adalah ada 10 knowledge area, ada 10 bidang pengetahuan. Yang di dalamnya ada 49 proses. Lalu saya praktekkan. Mungkin tidak langsung jadi project manager kan. Jadi staff dulu, jadi anggota tim dulu. Nah, untuk mengasah skill kan gitu kan. Nah, ketika mempraktekkan saya gunakan tool dan teknik tertentu. Nah, seperti itu. Itu ceritanya. Ini ya, jadi kalau ini sulit dipahami, nah ini lebih mudah. Prosesnya 13 ini. Bukan 13, apa namanya? 49 proses ini. Jadi inti dari project management body of knowledge sebenarnya ini, gitu kan. Dan ini ada di versi 6. Di versi 7 itu tidak ditulis ulang Bapak Ibu ya, tidak dibuat ulang ini kan. Jadi masih dipakai yang versi. Di versi 7 itu isinya, nah ini. Dia ganti standarnya di atas. Kalau tadi kan standarnya di bawah nih. Kalau yang 6 kan standarnya di bawah, ngomongin guide dulu baru standar. Tapi kalau yang di 7 itu ngomongin standar dulu baru ngomongin guide gitu kan. Nah, di dalam standarnya itu dia ada penjelasan terkait dengan System for Value Delivery. Nanti kita jelaskan apa itu. Juga ada 12 Principle Project Management. Nah, itu nanti kita jelaskan. Sementara kalau di guide, jadi ini gantinya knowledge area tadi, bukan gantinya ya, kesetaraannya lah. Knowledge area sudah dipakai. Sementara kalau di guide-nya itu ada 8 project performance domain. Nah, nanti apa saja? Nah, nanti akan kita lihat. Jadi ini definisikan ulang. Kemudian ada proses tailoring. Tailoring ini apa? Ini adalah apa namanya? Manajemen yang project manajemen yang melihat masing-masing project itu ada konteks tertentu ya. Masing-masing project itu unik kan gitu ya. Tidak bisa general, makanya ini perlu tailoring. Lalu teknisnya, nah ini ada model bagaimana kita menjalankan suatu tadi yang 49 proses tadi, modelnya seperti apa, metodenya seperti apa, outputnya, artefaknya seperti apa. Artefaknya adalah outputnya. Ini adalah yang 49 proses tadi di sini kalau di edisi 7 gitu kan. Tapi tidak ditulis detail, kita tetap gunakan yang tadi yang di depan ini. Yang ini, yang matriks ini kan gitu. Oke, nah ini apa namanya komparasinya. Jadi 12 prinsipal itu apa ini? Kalau tadi kan yang 5 proses group sudah seperti ini ya. Nanti kita lihat lagi nggak apa-apa. Nah, kemudian kalau yang 8 performance domain itu apa saja ini ya? Ada tim, stakeholder. Jadi sudut pandangnya tidak dari bidang pengetahuan tapi dari domain ini kan. Domain tim, domain stakeholder, domain life cycle, planning dan seterusnya. Ya mungkin kita akan lihat lebih detail karena sudah 1 jam ya. Tapi nggak apa tambah 10 menit ya. Tentang sistem for value delivery. Tadi kan dikatakan bahwa di dalam PMBOK 7 itu ada nih ya, sistem for value delivery. Apa sih itu? Nah, bahwa ini adalah mengkontekskan ya, bahwa project kita ini bukan project yang stand alone, tapi project itu adalah bagian dari strategi bisnis organisasi gitu kan. Jadi mengkontekskan atau positioning dari project yang kita lakukan itu dari konteks yang lebih besar di organisasi kita. Makanya kita perlu melihat ini ya, project apa namanya, project portofolio, melihat strategi organisasi, melihat program dan project-project yang lain dan operasi. Jadi gini, nah ilustrasinya kayak gini. Jadi contoh sistem for value delivery seperti ini. Misalnya kita punya project nih. Di sini ada banyak project kan di perusahaan kita, di organisasi kita ada banyak project nih. Nah, ini ada operasi, yang atasnya project. Nah, project-project tadi di organisasi seperti ini. Ada project yang terletak di bawah portofolio A misalnya gitu.
Di mana portofolio A ini ada programnya, yaitu program A1 dan program A2. Portofolio A itu semacam strategi ya. Tadi kan kita ngomongin konteksnya ke strategi organisasi ya, nah seperti itu. Nah ini di dalam program A1 dan A2 ini ada proyek-proyek, banyak proyek. Nah kalau kita mengerjakan salah satu proyek, kita harus melihat potret besarnya ini kan. Misalnya proyek kita itu mengerjakan di proyek B ini kan gitu kan, atau proyek yang di sini kan gitu kan. Nah kita harus melihat, oh di dalam proyek B itu ada program apa saja, ada portofolio apa, mungkin di portofolio ada konteksnya, ada program dan proyek apa saja, nah, dan sebagainya. Seperti itu. Ada juga yang proyek itu di bawah program yang tidak ada portofolionya, bisa aja. Atau proyek itu yang langsung tidak ada programnya juga bisa, memungkinkan seperti ini, berbagai variasi seperti ini. Kita harus memahami konteksnya. Contoh nih, ketika Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk membuat proyek pemindahan ibu kota baru, gitu kan, IKN ya, ibu kota Nusantara gitu kan. Nah, tim pelaksana yang di proyek itu harus melihat konteksnya kan, konteks strategi negara secara keseluruhan gitu kan. Nah seperti itu, jadi harus lihat proyek-proyek dan program atau portofolio yang terkait dengan proyek tadi kan gitu, supaya selaras, saling memperkuat, bersinergi dan seperti itu. Jadi ketika kesimpulannya adalah ketika kita menjalankan proyek, kita tidak boleh hanya fokus di proyek kita saja, tapi harus melihat ya program dan juga proyek-proyek lain serta portofolio yang ada di organisasi kita. Jadi mengkontekskan proyek kita, positioning proyek kita di organisasi. Itu apa yang dimaksud dengan sistem value delivery. Nah, berikutnya adalah tadi ya 12 project management principle apa saja. Jadi prinsipal itu ya prinsip lah gitu kan. Statement, standar statement terkait dengan moral, etik dan sebagainya. Kesepakatan ya, hukum dan sebagainya. Ini ya kayak gitu. Contohnya nih, bukan contoh nih. Prinsipnya ada 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 12 nya. Stewardship nih kan. Jadi ketika kita menjalankan project atau memimpin suatu project management itu harus ada nih ya, stewardship ya. Be a diligent, respectful, and caring steward. Ngopeni kalau bahasa Jawa ya. Nah, paling gampang diterjemahkan dengan Jawa. Ngopeni kalau di Jawa bahasa Indonesia apa ya? Ya harus dipelihara, harus di manage gitu kan, harus dikelola gitu kan, seperti itu. Yang kedua adalah prinsipal collaboration ini, kolaboratif. Jadi project itu harus membuat ya kolaborasi di tim maupun di lingkungannya kan gitu. Kemudian harus memperhatikan ini ya, stakeholders gitu kan. Stakeholder adalah kunci kan gitu. Kita harus bisa berinteraksi dengan stakeholder secara efektif gitu kan. Terus kita fokus pada value. Value itulah nilai dari project tadi kan. Project tadi ini nanti kalau berhasil apa sih value-nya kan gitu kan, seperti itu. Terus memahami sistemnya, recognize, evaluate, and respond to system interaction. Kita harus tadi yang di depan ya, terkait dengan tadi konteks project kita di organisasi ini. Terus prinsip terkait leadership yaitu demonstrate leadership behavior. Nah, seorang project manager itu harus mampu memimpin atau menunjukkan leadershipnya ya ketika memimpin project. Tailor ini adalah tadi ya, project itu unik, maka kita harus custom sesuai dengan konteksnya. Terus masalah quality tadi, kita nggak boleh mengorbankan kualitas hanya untuk mengejar scope dan waktu misalnya atau biaya gitu kan. Jadi nggak bisa dikorbankan gitu kan. Jadi kualitasnya harus sesuai dengan yang diinginkan oleh stakeholder kan, atau sesuai dengan standar yang disepakati kan. Nah kemudian ya project itu mesti kompleks, ya ada uncertainty, melibatkan banyak pihak. Itu project itu kompleksitinya tinggi, maka kita harus bisa menavigate ini ya, mengelola ya kompleksitas tadi sehingga tidak menyebabkan kegagalan project. Nomor 10, risiko. Project itu penuh dengan uncertainty. Ya, kita harus melakukan ini ya, optimasi bagaimana merespon risiko. Risiko itu tidak selalu harus dihindari ya. Jadi ada namanya manajemen risiko. Ada dua manajemen risiko itu. Pertama adalah risk control atau bagaimana kita mengendalikan risiko, adalah upaya-upaya pencegahan supaya risiko tidak terjadi.
Yang kedua adalah kontrol sama mitigate, risk mitigation gitu kan, adalah upaya-upaya apabila risiko itu terjadi, bagaimana kita meminimalisir dampaknya. Jadi ada kontrol dan mitigasi risiko. Dinamakan optimize ya, mengoptimalkan risiko. Dan risiko itu banyak, kita nanti bisa petakan mana risiko yang paling tinggi terjadi atau mana yang paling besar dampaknya. Nah, itu yang kita prioritaskan. Yang ke-11 ada adaptability. Nah, ini kenyataan bahwa project itu dinamis, kita nggak bisa saklek, kita nggak bisa kaku ya, kita nggak bisa strict. Oh, kita projectnya kan perjanjiannya di awal buat itu, ya harus itu yang dibuat. Nah, kita harus fleksibel ya, adaptability. Misalnya ada tadi ya perubahan-perubahan, nah itu nanti ada namanya change control ya, atau change management. Jadi kalau ada perubahan nanti dikontrol itu perubahan tadi supaya tidak liar kan gitu kan. Ada change request dulu, kemudian ada review gitu kan. Nah, kalau di approve baru dieksekusi. Nah, ini yang 12 nih terkait dengan 11 tadi change ya. Enable change to achieve the envisioned future state gitu kan. Perubahan-perubahan tadi kenapa kita harus adaptability-nya tinggi? Kenapa kita harus menerima berbagai perubahan tadi? Karena tadi kenyataan bahwa perubahan-perubahan itu ada juga yang berdampak positif gitu kan, tidak selalu berdampak negatif. Penyimpangan dari rencana itu tidak selalu berdampak negatif, ada juga yang positif, maka itu yang harus kita terima. Jadi kalau misalnya ada rencana atau ada permintaan perubahan, apa yang harus dilihat? Yang dilihat adalah kita review perubahan ini dampaknya positif atau negatif nih bagi project gitu kan. Bagi tadi ya objektif project secara keseluruhan kan, seperti itu. Nah kemudian kita masuk di guide ya. Kalau guide-nya itu isinya adalah tadi ya performance domain, tailoring, model, method, dan ada 3 ini. Nah kita masuk ke yang 8 project performance domain. Apa saja? Kalau definisinya nih ya, group of related activities. Jadi 49 proses atau aktivitas di project tadi itu kalau dikelompokkan bisa menjadi 8 domain ini gitu. Yaitu domain tim, mulainya biasanya stakeholder, life cycle, planning, navigating uncertainty and ambiguity, kemudian deliverable gitu kan. Nah, kemudian measurement, project work, lalu tim. Nah, ini 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, performance domain itu apa bedanya dengan tadi 5 proses grup tadi? Kalau 5 proses grup itu kan siklus ya, tahapan, initiating, planning, executing, monitoring and controlling, lalu closing gitu kan. Nah, itu adalah siklus ya, tahapannya. Tapi kalau ini adalah fokus pada outcome-nya gitu kan, bukan pada output-nya. Ya kita lihat contohnya satu-satu, bukan nggak semua ya, beberapa lah. Misalnya stakeholder. Bagaimana kita melihat domain stakeholder. Nah, jadi outcome-nya itu kita harus memiliki hubungan yang baik dengan stakeholder kan gitu kan. Caranya gimana? Ya misalnya kita outputnya kita membuat namanya stakeholder register, daftar stakeholder. Ya, misalnya tadi ini customernya atau sponsornya siapa sih gitu kan. Ini vendornya siapa saja gitu ya. Ini pihak terkaitnya siapa saja. Ini premannya apa saja sih, kelompok apa saja sih premannya gitu kan. Gali-gali mana saja. Seperti itu. Nah, ini ya pengelompokannya. Jadi ini stakeholder itu bisa dikelompokkan dalam lingkaran-lingkaran ya. Jadi lingkaran yang paling dalamnya adalah yang internal tim ya. Kemudian ada lingkaran yang lebih luas lagi terkait dengan steering committee, project management office atau governing bodies-nya. Ini lebih ke organisasinya ya. Lalu yang keluar lagi bisa supplier, customer, end user dan sebagainya. Regulatory bodies. Kalau regulator ini yang paling luar adalah regulator, sementara kalau yang di dalamnya adalah governingnya yang di organisasi, di dalam organisasi bisa seperti itu. Nah ini bagaimana cara berinteraksi atau berhubungan baik dengan stakeholder. Nah salah satunya dengan metode ini. Pertama identifikasi stakeholdernya siapa saja. Ya.
Setelah itu buat daftarnya gitu ya. Lalu dipahami nih masing-masing stakeholder, khususnya yang paling penting kan gitu kan. Stakeholder kita juga bisa buat apa matriksnya, kita mappingkan. Oh ini stakeholder paling penting nih. Namanya stakeholder map matrix ya, kita bisa buat kayak gitu. Kita pahami. Lalu kita analisis nih strateginya nih. Ini orangnya stakeholder yang ini penting, tapi orangnya agak baperan gitu kan. Nah, maka strateginya nanti akan berbeda. Analisis seperti ini. Dan ingat, strategi menghadapi stakeholder ini dokumen rahasia ya teman-teman ya. Ini nggak boleh diakses oleh customernya atau klien atau stakeholder, nggak boleh lihat gitu kan. Hanya orang-orang tertentu yang boleh lihat. Kenapa? Tadi ya, ini ngomongin membicarakan tadi ya para stakeholder tadi kan gitu kan. Bahasa Jawanya ngerasani ya gitu kan. Ini kan ngomongin tadi, oh ini orangnya baperan gitu kan. Nah itu kalau sampai diakses sama stakeholder bisa marah ya. Gitu. Lalu tadi ya prioritisasi tadi, kita buat mapping kan mana stakeholder yang paling prioritas, mana yang kurang. Nah, ya udah terus berinteraksi, engagement, kemudian juga monitor ya, jangan sampai ada salah paham, kalau ada salah paham cepat-cepat diselesaikan dan sebagainya. Dan muter terus ya identifikasi, mungkin berkembang ya, stakeholder itu bisa berkembang. Oke, berikutnya misalnya life cycle nih, terkait life cycle. Life cycle ini adalah life cycle development. Nah, jadi development approach-nya dari suatu project ya. Jadi outcome-nya adalah bagaimana kita memilih siklus, fase dan pendekatan pengembangan dari suatu project. Ya. Kenapa? Karena project itu pendekatannya beda macam-macam. Ada macam-macam teman. Setidaknya ada 3 macam. Ya. Ada prediktif, ada hibrid, ada adaptif. Apa bedanya? Bedanya adalah prediktif itu biasanya untuk project-project yang sudah sudah clear ya, lingkupnya sudah clear dari awal atau sudah bisa diprediksi dari awal. Contoh misalnya membangun gedung. Membangun gedung itu standar biaya per meter perseginya, biaya tukangnya, biaya material itu sudah boleh dikatakan ya bisa diprediksi dengan akurat gitu kan. Makanya pemborong-pemborong gedung itu gampang gitu kan. Karena apa? Mereka sudah punya standar prediksinya gitu. Itu prediktif. Biasanya menggunakan siklusnya nanti waterfall gitu kan. Jadi seperti air terjun searah ya, tidak ada siklus perulangan gitu kan. Sementara kalau yang adaptif ini kebalikan dari yang prediktif. Di awal kondisi atau scope-nya itu masih samar-samar. Globalnya oke, tapi detailnya belum jelas ya. Biasanya pengembangan software seperti itu teman-teman ya. Ya pokoknya dibuat dulu deh aplikasinya gitu kan. Nah, detailnya belum kelihatan, setelah dibuat baru minta ini, minta itu. Nah, itu kan kita harus gunakan yang adaptif ini kan gitu. Supaya apa? Perubahan-perubahan permintaan tadi itu bisa diakomodir gitu. Seperti itu. Kalau model prediktif yang digunakan itu pokoknya gitu kan. Ya enggak, pokoknya kemarin perjanjian buat ini ya enggak mau nih, kalau itu nanti tujuan dari project tadi akan tidak tercapai seperti itu. Nah, antara gabungan antara prediktif dan adaptif ini ada namanya hybrid ini ya, kombinasi. Jadi ini dilihat nih, kalau prediktif itu iteratif atau incrementalnya itu kecil gitu kan. Tapi semakin ke kanan itu semakin tinggi ya, iteratif dan incrementalnya. Apa bedanya iteratif dan incremental? Contohnya ilustrasi ini. Ini yang atasnya iteratif ya. Misalnya ada orang pengen bagaimana sih untuk menggambarkan ide. Nah, iterasi pertama, Pak, ditulis saja di papan tulis seperti ini. Wah enggak, ini enggak bisa dibawa kemana-mana. Ya udah kalau gitu dipakai pulpen, pakai pensil, pakai penghapus ya, dibuat di kertas gitu. Wah tapi jelek nih kan. Ya udah kalau itu digambar di komputer gitu kan. Ya cuman kurang mobile gitu kan. Ya udah kalau itu pakai aplikasi di HP. Nah kayak gini nih iterasi kan itu. Seperti itu. Sementara kalau incremental seperti bikin rumah nih. Bikin fondasi dulu sama tiang-tiangnya. Habis itu bikin atapnya gitu kan. Nah, kemudian bikin aksesorisnya gitu kan. Nah, lalu baru jadi rumah yang gitu kan. Nah, ini incremental ya gitu. Ini contoh life cycle yang prediktif tadi, yang waterfall tadi, dari visibility, design, build, test, deploy, close. Jadi ini searah nih kayak air terjun. Air ini kan mengalir kayak waterfall kan searah ini.
Jadi tidak ada setelah tes kembali lagi ke desain, nggak ada. Gitu. Jadi searah seperti ini. Ini untuk mengembangkan software yang sudah fix ya, itu bisa seperti ini. Nah sebenarnya kalau yang incremental seperti ini ya, konsep besarnya dulu dibuat, lalu dibuat plan, design, build, lalu buat lagi untuk bagian yang lain, misalnya plan, design, build. Nah seperti ini ya. Seperti tadi ya, yang rumah tadi ya, bertahap itu per modul misalnya seperti itu. Nah kalau yang ya ini penggambaran adaptive life cycle seperti apa sih? Nah, jadi di awal itu yang penting proyeknya didefinisikan dan juga produknya nanti apa sih, itu produk visinya disepakati kan gitu. Nah setelah itu lakukan beberapa kali iterasi ya, nanti akan ada feedback dan mungkin ya backlog ini prioritas pekerjaan kan gitu. Lalu diulang lagi sampai nanti selesai, namanya adaptif seperti ini. Nah ini populer ya akhir-akhir ini, adaptif ini untuk pengembangan untuk di IT ya, pengembangan software itu sangat populer ya, yang apa ya, sebagai agile ya. Agile project management itu seperti ini. Agile itu adaptif. Nah, ini contohnya salah satu agile project management itu yang paling terkenal adalah Scrum ya. Mungkin teman-teman orang IT pada udah ngerti nih. Scrum juga sama. Jadi di awal tadi ditetapkan dulu nih product backlognya ya. Disepakati dengan customernya atau dengan stakeholdernya. Nanti kita mau buatnya apa saja sih? Oh, terus urutannya nih diprioritisasi, diurutkan. Oh, yang pertama buat modul apa dulu, buat apa dulu, lalu yang kedua buat apa dulu dan seterusnya sampai selesai. Nah, setelah itu baru dieksekusi nih per product backlog satu-satu ya. Apa namanya sprint backlog ini mengeksekusi product backlog pertama. Nah, lalu nanti akan ada, kalau Scrum ini rapid sekali ya, harus ada namanya siklus ya, sprint. Satu sprint ini nggak boleh lama, paling 2-4 minggu saja. Lalu di dalam satu sprint itu ada daily scrum, ini meeting tiap hari, sehingga nanti perubahan-perubahan tadi yang cepat tadi bisa diikuti dengan daily scrum seperti itu. Nah kemudian nanti kalau sudah satu sprint selesai, nah nanti ada outputnya nih, potentially shippable product increment sesuai dengan product backlog yang depan ini. Nanti kemudian mungkin dilihat oleh customernya ya sudah oke atau belum, atau mungkin ada sprint review untuk melihat ya sprint yang sudah dilaksanakan apa perlu improvement atau tidak, perlu apa perbaikan apa saja, retrospektif lah seperti itu. Nah setelah itu baru masuk ke sprint berikutnya, sprint kedua dan seterusnya. Nah kayak ini Scrum project. Oke, mungkin nggak terlalu banyak waktunya ya untuk planning ya, mungkin ya kita contohkan untuk planning itu tadi ya, bagaimana kita membuat perencanaan suatu proyek, jadwal segala macam. Jadi kita harus, outcome-nya adalah kita harus bisa membuat perencanaan secara tepat waktu, nah ini ya, correct time seperti itu. Jadi nanti outputnya harus ada PMP ya, project management plan, dan juga supply-nya gitu. Nah ini ya, ini hubungan antara prinsipal dan performance domain. Jadi di sini ada 12 prinsipal tadi yang di atas. Nah, kemudian di bawahnya ada 8 performance domain tadi. Jadi prinsipal tadi akan menggait ya, akan menggait atau apa namanya, dijadikan prinsip-prinsip ketika kita mengeksekusi 8 project performance domain tadi seperti itu. Oke, kemudian tailoring, cepat-cepat ya. Tailoring ini lebih ke tadi ya, menyadari bahwa project itu unik ya. Nah, karena project unik kita tidak bisa apa namanya copy paste ya. Misalnya saya sudah pernah membuat software pengembangan SDM, pengelolaan HRIS, Human Resource Information System Management. Nah, kemudian saya dapat project baru membuat sama HRIS juga. Itu nggak bisa saya cuma copy paste, udah ini serahkan, nggak bisa kayak gitu. Kita harus tadi ya tailoring ya. Kita harus sesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi klien kita seperti itu. Intinya kayak gitu ya teman-teman. Nah ini ilustrasinya ya. Jadi step-step untuk tailoring apa? Pertama kita pilih approach gitu kan. Nah, misalnya ada tiga pilihan approach, kita pilih yang tengah ini. Nah dari yang tengah pun kita perlu tailor, kita perlu sesuaikan dengan organisasi di mana project itu berada. Nah kemudian setelah itu juga kita perlu sesuaikan, kontekskan di project itu sendiri kan, kebutuhan project itu sendiri seperti apa, harus disesuaikan kan gitu.
Misalnya, oh ini nggak perlu nih, buang gitu kan. Nah, akhirnya menjadi seperti ini. Nah, baru nanti itu pun nanti perlu diimplementasikan ya ketika mau improve ya. Kan biasanya kan project tidak selesai begitu saja, begitu selesai nanti akan improvement ya project berikutnya dan sebagainya. Nah, ini seperti inilah tailoring stepnya. Nah, ini saya contohkan di pengembangan software misalnya, di apa namanya software development. Nah, kan misalnya kita pilih apa namanya project yang mana. Oh, saya pakai yang ini, fasenya atau siklusnya adalah yang PADI, planning, analysis, design, implementation. Isinya seperti ini. Nah, untuk satu project dengan yang project yang lain, ya kita bisa aja memilih metode yang sama, tapi detailnya pasti akan berbeda, sesuai dengan kebutuhan klien tadi. Nah, kalau di project lain di kantor kami ada EA, ya, Enterprise Architecture. Nah, itu ada banyak Enterprise Architecture framework di dunia ini kan, gitu kan. Ada TOGAF, Zaman dan sebagainya. Nah, kita pilih, oh saya pakai TOGAF, gitu kan. Nah, pengalaman kami ketika mengembangkan itu, ternyata kalau hanya pakai TOGAF saja, itu ternyata nggak bisa apa namanya, nggak terlalu bermanfaat. Makanya kita sesuaikan tadi ya, kita sesuaikan. Oh ternyata TOGAF ini ya apa ya terlalu apa ya, terlalu overkill lah ya gampangnya. Overkill kadang-kadang juga kebanyakan buzzword ya, kebanyakan slogan-slogan atau mungkin kata-kata apa istilahnya ya, ya tadi buzzword ya istilahnya seperti itu. Nah, kemudian kantor kami membuat pendekatan yang berbeda. Oh, AI itu harus memiliki karakteristik 6 ini, comply, integrated, simple. Ya, kalau TOGAF tadi nggak simple tuh. Nah, kemudian harus ada iterative knowledge transfer, harus multidimensional, harus ada roadmap dan governance dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksud sebagai kantor kami dengan IDEA, integrated multidimensional enterprise architecture. Nah, ini misalnya seperti ini. Ini pun nanti kalau kita implementasikan di KPK, ya tentu akan berbeda kalau kita implementasikan dengan di Pertamina misalnya kan. Berbeda kalau nanti di Indonesia Power, akan berbeda nanti diimplementasikan ke FIF kan, Astra Group dan sebagainya. Ada tailoring seperti itu. Oke, jadi kalau mau lihat apa sih hubungannya tadi, kalau tadi prinsipal dengan performance domain hubungannya sebagai guide ya. Nah, tapi kalau tailoringnya adalah tadi ya konteksnya ya, dari bahwa 8 performance domain ini harus fit dengan konteks dari project tadi, sesuai dengan tadi ya kebutuhan dan ekspektasi dari stakeholder. Nah, yang terakhir nih poin ke-7 adalah terkait model, metode dan artefak. Nah, ini mungkin simpelnya nih, model itu apa nih? Model adalah thinking strategi atau sesuatu yang menjelaskan proses kan gitu. Tadi yang saya katakan model tadi, proses group tadi, model yang ada 5 proses group tadi, initiating, planning, executing, monitoring and controlling, lalu closing, itu adalah model. Nah, untuk menjalankan itu kita perlu metode. Ya, caranya bagaimana? Contohnya kita gunakan Gantt chart gitu kan, kita menggunakan metrik risiko, kita gunakan metrik stakeholder dan sebagainya. Lalu ada artefak itu outputnya, hasilnya berupa apa? Misal dokumen, template atau deliverable gitu kan. Nah, seperti contohnya daftar risiko itu adalah salah satu artefak ketika kita mengidentifikasi risiko. Daftar stakeholder juga sama kan itu. Atau ya deliverable ya, produk-produk yang dihasilkan. Ya mungkin. Nah, kalau teman-teman sudah pernah melihat di PMBOK 6 itu kita mengenal namanya ITTO, Input, Tool, and Technique, Output. Jadi di PMBOK versi atau edisi 6 itu dia jelaskan detail sekali. Setiap tadi kan ada 49 proses ya, setiap proses itu apa inputnya, apa tool dan tekniknya, apa outputnya. Contohnya ini contoh proses terkait dengan project schedule management gitu kan. Nah, di dalamnya ada 6 proses gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 proses. Nah, misalnya nih proses yang 6.5 membuat schedule gitu kan. Nah, ketika membuat schedule kita butuh input apa saja gitu kan. Lalu tool dan tekniknya apa? Nah, kita bisa pakai software kan, ini kan ada project management information system misalnya, ini softwarenya bisa pakai Microsoft Project. Tekniknya bisa pakai critical path method, bisa pakai network analysis kan gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, nanti outputnya apa? Outputnya ada schedule baseline, jadwal
project untuk baseline-nya gitu kan. Nah, kemudian ada project schedule, misalnya ada updatean dan sebagainya. Nah, ini jadi di edisi 6 itu masih penting karena ada ITTO, detail sekali ya. 49 proses itu dijabarkan inputnya apa, tool dan tekniknya apa, outputnya seperti apa. Nah, itu semua. Ini contoh. Ini ya contoh tadi Gantt chart di depan disebutkan ya. Ini ya Gantt chart ya, diagram Gantt. Diagram Gantt itu apa sih? Ya kayak gini sih, jadwal aktivitas, di sini ada waktunya, ada urutannya, ini Gantt chart ya. Terus ya kadang-kadang kita project itu ada urutan tertentu nih, kemungkinannya ada FS finish to start, jadi A finish dulu baru B start gitu ya. Atau start A dan B start bareng gitu ya. Atau A dan B harus finish bareng, start to finish ya, ini A start kalau B udah finish ya, seperti itu. Nah kalau network diagram itu seperti apa? Biasanya orang IT pengembangan software biasanya lebih nyaman menggunakan jadwal dengan network diagram ya. Ada dua macam ya, ada yang arrow diagram, sama ada arrow diagram method, ada precedent diagram method. Kalau arrow itu seperti ini. Jadi aktivitasnya itu ada di panahnya. Ini ada node-node-nya ya. Angka-angka ini 1 sampai 8 ini node-node-nya. Nah, A, B, C ini adalah aktivitasnya. Sementara kalau PDM precedent diagram itu seperti ini ya. Node-nya itulah aktivitas, panah itu hanya flow aja seperti ini. Orang IT lebih suka pakai ini ya, bukan pakai Gantt chart biasa. Kita membuat apa namanya project pengembangan software ya, seperti itu. Oke, nah sekarang hubungannya ini rangkuman besarnya tadi ya. Kalau tadi prinsipal itu akan menjadi guide untuk menjalankan 8 performance domain yang ada di sini. Nah, gitu. Nah kemudian model tadi di mana? Model tadi itu ada di sini untuk menjalankan 8 performance domain tadi. Kita butuh model yang tadi 49 proses tadi itu model. Lalu metodenya seperti apa tadi ya? ITTO, input, tool, teknik, dan outputnya apa? Seperti itu. Nah setelah modelnya diketahui lalu dijalankan, nanti akan menghasilkan output di sini yaitu deliverable dan juga artefak dokumen-dokumen. Nah seperti itu. Nah nanti project ini nanti akan dikonsum oleh organisasi kita kan, organisasi di mana proyek dijalankan, maka perlu namanya system for value delivery di sini. Ada internal environment di organisasi, ada external environment di luar organisasi. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu Taylor tadi ini di sini bahwa proses 8 performance domain tadi harus dijalankan sesuai dengan konteks proyeknya. Nah ini diagramnya lah gambaran besar dari proyek PMBOK ya, Project Management Body of Knowledge yang edisi 7 itu ini sebenarnya. Peta besarnya seperti ini. Oke, mungkin itu. Lalu closingnya nih ya, teman-teman ya. Closingnya adalah yang pertama bahwa PMBOK 7 itu dia berisi performance domain. Selain tadi ya prinsipal juga ada tailoring, ada model, metode, dan juga artefak. Nah, kemudian memang edisi 7 itu ada perubahan ya, tetapi perubahannya itu tidak besar sekali kan. Artinya perubahannya besar tapi PMBOK masih dipakai kan. Jadi secara konsep itu edisi 7 itu mengupdate the way of the project management. Nah, jadi caranya ya. Jadi mengupdate caranya. Kalau secara knowledge-nya itu masih sama. Knowledge areanya yang 10 tadi masih berlaku, masih sama. Makanya project manager ini harus memahami konten dari PMBOK 7 dan PMBOK 6. Karena apa? 7 itu adalah mengupdate the way of the project-nya. Sementara 6 ini tadi adalah knowledge-nya itu masih berlaku. Dan juga proses grupnya tadi ya, itu masih berlaku. Untuk modelnya tadi masih berlaku. Jadi tidak boleh hanya ngambil salah satu. Kalau yang 5 dan seterusnya di-ignore nggak apa-apa, tapi 6 dan 7 ini harus dua-duanya. Nah kalau konteksnya teman-teman mau ujian sertifikasi PMP, nah edisi 7 itu tidak menggantikan sepenuhnya yang 6 gitu ya. Sehingga semua konten di edisi 6 juga masih jadi bahan yang akan didasarkan. Jadi dua-duanya tetap harus dipahami. Dua-dua yang tadi ya, 6 dan 7. Nah itu kesimpulannya. Nah kemudian tadi sebenarnya sudah dijelaskan di depan ya oleh Mbak Pina ya, konteks
atau apa training yang berkaitan. Ya, nanti misalnya kalau yang 1 hari nih, yang 1 day ini adalah IT Project Management Basic untuk teman-teman IT, Pak tertarik bisa ambil ini yang 1 hari, ya. Biayanya hanya 500.000. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail tadi ya, PMBOK 6 dan 7 tadi lebih detail, karena kita punya waktu 1 hari ya 8 jam. Seperti itu. Ini hanya 1,5 jam lah kira-kira kalau sekarang. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau mau lebih komprehensif lagi, ada training yang durasinya beberapa hari ya, ada yang 32 jam, ada yang 24 jam. Nah, ini. Jadi kalau yang IT bisa ambil ini ya, IT Project Management Fundamental. Ini jadwalnya ada di situ. Kemudian kalau pengen persiapan sertifikasi, teman-teman bisa ambil PMP Exam Guide ini. 32 jam ya. Jadwalnya juga ada. Ini untuk apa bedanya adalah kalau yang atas ini akademik ya. Jadi pemahaman konsep dan contoh-contoh, juga mungkin latihan ya, latihan praktek menggunakan tool dan teknik project management. Nah, sementara kalau PMP Exam Guide ini banyak latihan soalnya untuk persiapan ujian sertifikasi. Nah, kalau yang pengen fokus di Agile, ada PMP Agile Practice Fundamental. Jadi ini fokusnya yang di kanan tadi ya teman-teman ya, bukan yang prediktif tapi yang adaptif tadi ya gitu. Atau pengen fokus di Scrum, ada namanya Scrum Project Management Fundamental. Ini yang akademik. Kalau yang sertifikasi ada nanti untuk apa, Scrum Master ya, PSM ya, Scrum Master 1 itu ada juga, teman nggak muncul di sini. Nah, mungkin itu saja dari saya teman-teman. Silahkan kalau mau dilanjutkan dengan sesi diskusi, saya kembalikan ke Mbak Vina waktunya. Oke, siap. Terima kasih Pak Suhar atas materinya. Ini kita buka sesi diskusi ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi monggo apabila ada yang ingin ditanyakan, pertanyaannya silahkan disampaikan ya. Izin Pak Suhar, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di chat Zoom nih Pak. Iya, ya. Bapak mau baca langsung dijawab atau bagaimana nih Pak? Bacakan aja deh sambil saya minum dulu. Ya. Ini ada Bu Fitri nih, Pak Suhar. Jadi mau izin bertanya nih, apakah maintenance juga bisa dimasukkan ke dalam manajemen proyek? Seperti itu Pak. Monggo silakan. Mungkin langsung ya. Ya. Maintenance ya. Kalau maintenance lebih ke operasional ya Bu Fitri ya. Karena itu kan maintenance kan apa ya, rutin. Tetapi kalau pengembangan metode maintenance itu projectnya. Jadi ketika saya nggak tahu nih Bu Fitri ini bidang apa. Misalnya maintenance apa ya, maintenance server misalnya, atau maintenance ya server dan jaringan komputer. Ketika kita mau membuat metode maintenance-nya, membuat prosedur maintenance, kemudian mungkin sistem apa ya, tata kelola maintenance-nya, itu bisa kita kembangkan ke dalam satu project. Tapi kalau sudah jadi, ketika dioperasionalkan, itu adalah sudah operasional gitu. Jadi tahapannya seperti software Bapak Ibu sama. Ketika software itu dikembangkan, dibuat dia project, tetapi ketika sudah dilaksanakan operasional. Jadi kalau pelaksanaan maintenance ya dia operasional. Tapi kalau pengembangan strategi maintenance itu project gitu kan. Seperti itu. Begitu Bu Fitri. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa tanya lagi. Silakan. Ya, semoga terjawab ya Bu Fitri. Nah, kemudian nih Pak Suhar ada dari Pak Sandi. Nah, untuk pertanyaannya kalau saya lihat sepintas di PMBOK sangat banyak dokumentasi yang diperlukan. Sementara pada prakteknya terutama di TI, di IT, tidak terlalu banyak dokumentasi yang diperlukan. Bahkan dokumentasi yang terlalu banyak tidak berguna karena dapat dikatakan tidak ada yang mau membaca. Nah, ya. Bagaimana menurut Bapak nih? Terima kasih ya. Pak. Mungkin maksudnya ini tadi ya, coba saya share sedikit lagi ya Mbak Vina ya. Monggo. Ya mungkin ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Mungkin pertanyaan sama yang saya pikirkan ketika saya belajar PMBOK. Ini ya. Jadi tadi kan Pak Sandi tadi menanyakan, Pak kok dokumen deliverable banyak sekali. Ya, kita bisa aja memahami seperti itu. Setiap proses ini ada outputnya gitu kan. Tadi kan ITTO, input, tool, teknik, output gitu kan. Nah, bisa aja kita pahami bahwa setiap prosesnya ada outputnya gitu. Tetapi teman-teman perlu dipahami bahwa outputnya itu tidak harus berbentuk dokumen gitu.
Satu. Terus yang kedua, seberapa detail proses ini dijalankan, atau ini kan saya katakan tadi 49 proses ini wajib dipahami oleh project manager. Tetapi untuk dilaksanakannya itu tergantung konteks projectnya. Untuk project-project yang tadi ya misalnya pengembangan software, mungkin banyak project, banyak hal yang tergantung size-nya juga sih. Untuk size-nya yang tidak terlalu besar, mungkin banyak proses yang kita skip gitu kan. Misalnya nih, plan scope management. Nah, kita tidak usah buat dokumen itu, nggak apa-apa gitu kan. Atau kita cukup membuat satu dokumen namanya project management plan, tapi isinya mencakup semua hal ini ya yang sesuai kebutuhan gitu kan. Seperti itu. Gitu. Jadi belum tentu ini dokumen terpisah Pak, yang 51, 52 ini belum tentu. Bisa jadi ini kalau di proyek-proyek pengalaman saya itu kecuali yang 13.2 ya sampai dengan 12.1 ini itu dijadikan satu dalam namanya Project Management Plan atau PMP gitu. Itu. Nah, kemudian tidak harus semuanya jadi item gitu kan, sesuai kebutuhan project. Jadi kembali lagi, project itu kan size-nya macam-macam ya. Durasinya juga macam-macam. Maka kita sesuaikan juga sifat bentuk projectnya. Jadi dokumen tetap perlu, tetapi ya sesuai kebutuhan. Misalnya tadi, dokumen nggak ada yang baca. Nah, kalau projectnya internal mungkin seperti itu. Tapi kalau projectnya Bapak itu project eksternal gitu, pihak ketiga ya, kita pihak ketiga yang menjalankan, tetap harus ada dokumen pertama nanti untuk laporan. Mereka nanti akan audit. Jadi mereka membutuhkan dokumen-dokumen tadi gitu. Kalau pengembangan software itu membutuhkan dokumentasi pengembangan softwarenya, misalnya use case diagramnya seperti apa. Tadi ya tergantung approach yang dipakai kan. Tetapi tetap tidak bisa tanpa dokumen, tetap harus ada dokumentasi gitu. Tapi seberapa lengkap, seberapa detail, seberapa banyak dokumen yang dibutuhkan itu disesuaikan dengan size project. Tapi secara knowledge itu 49 proses ini Pak. Ini kan kita ngomongin knowledge itu kan harus general ya. Body of knowledge kan harus general. Secara knowledge itu ada 49 proses ini. Mungkin kalau projectnya besar itu semuanya harus detail gitu kan. Tapi kalau projectnya kecil atau mungkin fokus untuk pengembangan software tertentu tidak harus semua. Ya seperti itu, intinya sesuai kebutuhan gitu. Jadi jangan dibayangkan bahwa setiap proses ini harus ada dokumennya gitu. Seperti itu. Bahkan teman-teman ya, ini ya. Identify stakeholder ini kan salah satu outputnya adalah namanya stakeholder register gitu kan. Itu bisa aja nggak usah dibuat dokumen gitu kan. Kalau stakeholdernya tidak banyak gitu kan. Stakeholdernya cuma 5 orang, ya nggak usah dibuat dokumennya gitu kan. Cukup di kepala aja gitu kan. Seperti itu contohnya. Itu ya penjelasannya Pak siapa tadi? Sandi ya. Nah nanti kalau masih ada yang belum clear, bisa tanya lagi Pak Sandi. Baiklah gitu Mbak Lina. Jadi tetap fokusnya bukan di memproduksi dokumen atau artefak ya Pak Sandi dan teman-teman ya, tapi fokusnya pada tadi ya triple constraint, scope, time dan cost tadi ya, itu sama memuas hasilnya harus sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi dari stakeholder. Intinya seperti itu. Itu Pak Sandi. Terima kasih Pak Sular atas jawabannya. Nah, semoga terjawab ya Pak Sandi. Nah, kemudian ini ada dari Pak Randy, Pak, izin bertanya, apakah untuk menjadi project manager harus punya sertifikat? Ya, pertanyaan yang bagus nih Pak Randy nih. Kalau mau jadi project manager, apakah harus punya sertifikat? Tidak harus Pak. Ya, tidak harus. Contoh nih, Pak Randy, misalnya mahasiswa gitu kan, mahasiswa kan dia mengerjakan skripsi kan, project managernya dia gitu kan. Ya nggak apa-apa, nggak usah punya sertifikat, nggak apa-apa. Atau misalnya contoh project pengembangan software tadi yang Pak Sandi tanyakan, misalnya bikin software untuk manajemen SDM gitu kan. Apakah harus punya sertifikasi apalagi PMP tadi? Enggak. Banyak Pak project manager yang untuk IT itu tidak membutuhkan sertifikasi PMP gitu. Bahkan secara formalnya tidak dibutuhkan gitu, atau tidak diwajibkan gitu. Jadi tidak harus. Nah, tetapi ada beberapa project yang non IT itu umumnya kayak misalnya proyek jalan tol, ya, pembangunan jalan tol, atau proyek pembangunan gedung pencakar langit, atau proyek pembangunan itu konstruksi lah, proyek konstruksi itu umumnya mereka mensyaratkan project manajernya adalah mempunyai sertifikat tertentu, misalnya PMP atau apa. Tapi kalau yang software itu biasanya
sertifikasinya malah sertifikasi yang sifatnya agile project management kayak Scrum dan sebagainya. Tapi itu tidak wajib ya. Secara umum tidak wajib. Namun stakeholder atau sponsor atau pemilik project, sponsor atau customer itu kan bebas menentukan syarat, Pak. Ya, Pak Reddy ya. Jadi ketika kita mau maju tender ya untuk mengerjakan mendapatkan suatu project, nah tergantung syarat dari pemilik projectnya tadi atau sponsornya. Kalau sponsornya mensyaratkan harus ada sertifikasi, ya mau tidak mau kita kalau mau dapat itu harus sertifikasi. Tapi kalau sponsornya tidak, ya tidak. Atau satu lagi, sertifikasi PMP ini kan berlaku internasional, Pak. Nah, kalau nanti Pak Reddy pengen berkarir di Australia atau di Singapura gitu kan, atau di Inggris gitu kan. Nah, ketika Pak Reddy punya sertifikasi PMP, nah bisa jadi standar gaji Pak Reddy sebagai project manager yang mengikuti standar yang untuk sertifikasi PMP kan gitu. Tapi kalau tidak, ya mungkin standarnya akan berbeda atau lebih kecil ya, karena tidak punya sertifikasi. Jadi secara prinsip kesimpulannya lah tidak wajib ya, tidak harus ya. Project manager tidak harus punya sertifikasi, tapi harus memahami tadi ya. Kalau mau sukses harus memahami knowledge tadi kan. Terus punya skill dan bisa menggunakan tool dan teknik dengan baik. Nah, intinya itu. Itu masalah sertifikasi itu sesuai dengan tadi ketentuan atau kebutuhan dari sponsor atau pemilik proyeknya atau yang mendanai gitu kan. Kalau proyeknya itu yang mendanai kita sendiri, ya terserah kita gitu kan, seperti itu. Atau proyeknya internal perusahaan saya, Pak, gimana? Ya itu terserah perusahaan Bapak, pimpinan perusahaan Bapak Ibu kan gitu kan, seperti itu. Begitu Pak Reddy jawabannya. Itu. Ya, semoga terjawab ya, Pak. Ya, cuma satu lagi ada informasi nih katanya sih kalau di Indonesia ini saya tidak terlalu punya datanya, tapi kalau yang di luar itu memang gaji tadi ya, standar gaji project manager yang punya sertifikasi seperti PMP itu memang dibedakan ya, lebih mahal, lebih tinggi gajinya dibanding itu. Sehingga kalau Pak Reddy pengen menjadi project manager profesional itu cocok ya, ambil sertifikasi nanti bisa berkarir internasional karena diakui internasional. Itu Mbak Vina, terima kasih Mbak Vina. Sorry tadi tak tambahin. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Aswar atas jawabannya. Nah, ini ada lagi dari Pak Yosef. Oke, Pak Aswar izin bertanya, bila sponsor meminta perubahan terhadap deliverable tapi tidak memiliki justifikasinya atau hanya berdasarkan business sense-nya, bagaimana project manager harus merespon? Ya, dilakukan review. Jadi kan permintaan perubahan itu kan namanya kan change request gitu kan. Nah, ketika ada change request kita buat tata kelolanya. Kalau ada change request, nanti change request itu nanti harus ada proses review. Siapa saja yang harus mereview itu ditetapkan ya. Termasuk tadi ya stakeholder tadi ya atau sponsornya. Tapi kan tidak hanya sponsor tadi, tim projectnya dan sebagainya itu ditetapkan. Nanti yang review siapa saja gitu. Nah, habis itu hasil review tadi yang memutuskan apakah perubahan ini layak untuk diterima atau ditolak gitu kan gitu. Nah, kalau ditolak, kalau diterima kan nggak masalah ya, tinggal disesuaikan gitu kan. Kalau diterima ya tadi planningnya disesuaikan dengan perubahan yang akan dilakukan kan gitu kan. Jadi planningnya harus di-adjust gitu kan. Nah, kemudian kalau ditolak karena tadi alasannya tidak memiliki justifikasi atau berdasarkan business sense gitu kan, seperti itu ya nanti harus disampaikan ya. Yang saya katakan ini salah satu tugas manajer atau tugas project manager itu adalah berkomunikasi. Bahkan di PMBOK itu dikatakan 90% waktu yang gunakan project manager untuk project yang besar itu untuk komunikasi. Jadi tugas project manager tadi mengkomunikasikan ke sponsor tadi bahwa tentunya dengan baik ya, jangan sampai menyinggung ya, bahwa perubahan yang diminta ini memang tadi ya misalnya tadi itu sudah di luar scope gitu kan. Kalau itu pihak ketiga cara ngomongnya gini misalnya saya konsultan ya mengerjakan project lalu pihak sponsornya bilang kami minta yang gini-gini ada perubahan gini-gini kan. Nah, kita sampaikan aja Pak kalau yang perubahan seperti itu di luar scope project ini sehingga misalnya harus dilakukan kita harus melakukan amandemen kontrak ya. Jadi ada perubahan kontrak gitu. Nah, kalau tidak mau perubahan kontrak ya bisa jadi itu nanti di schedule untuk project berikutnya saja kan gitu. Perubahan tadi kan seperti itu.
Kalau sifatnya add-on ya, tapi kalau memang harus mengganti sesuatu ya harus ada amendment kontrak tadi. Nah, amendment kontrak itu ada konsekuensinya ya. Misalnya, waktunya bisa saja bertambah, gitu kan. Lalu biayanya juga bisa saja berubah kan gitu. Nah, biasanya kalau instansi pemerintah itu sulit kayak gitu ya, karena budget itu kan sudah fix di awal gitu kan. Nah, biasanya akan ya sudah kalau gitu kita apa namanya atau tadi apa namanya kalau memang dalam tanda petik ya sponsornya itu memang ingin benar apa dia apa ya boleh dikatakan udah berbagai cara kita yakinkan bahwa ini apa namanya justice enggak, tapi dalam tanda petik ya kita pengen kayak gitu ya, kita buat meeting ya, meeting formal, terus nanti itu disepakati, dibuat momnya, dibuat apa notulennya gitu kan. Nah, minute of meetingnya, nah itu tanda tangan semuanya sehingga nanti perubahan yang tadi ya sponsor yang maksa untuk perubahan tadi tanda tangan di situ dan kita lakukan perubahan, tapi tadi ya memang tadi maksa gitu kan. Nah, seperti itu sehingga nanti segala konsekuensi terhadap perubahan tadi ya apa namanya tidak hanya ditanggung oleh tim proyeknya tapi juga termasuk sponsornya. Nah, seperti itu Pak solusinya. Jadi ada 3 tahapan ya. Tahapan pertama review ya, direview. Nah, kemudian reviewnya tuh bisa dalam bentuk meeting, bisa dalam revisi nggak masalah. Tapi nanti harus ada keputusan perubahan ini tadi ya. Jadi memutuskan ini tidak memiliki justifikasi atau tidak itu bukan juga hanya dari pemikiran project manager, tapi harus tadi ya tim review tadi. Jadi tidak bisa change request itu dinilai kelayakannya hanya oleh salah satu atau mungkin project manager saja, tapi harus tim tadi kan gitu. Supaya lebih objektif gitu Pak Yosef. Nah, kemudian kalau sudah diputuskan nanti ditolak gitu kan, ya berarti nanti project manager harus mengkomunikasikan dengan sponsornya tadi dengan baik-baik kan gitu kan. Caranya bagaimana? Ya Pak, ini nggak bisa diakomodir Pak perubahan ini kan, karena di luar lingkup misalnya, atau apalah alasan yang disepakati di meeting tadi kan seperti itu. Nah, kalau bisa menerima oke kan nggak masalah. Tapi kalau nggak bisa menerima tetap maksa gitu kan bagaimanapun sponsor ini kan kuasa nih. Kalau dia maksa kita tetap nggak mau kan berantem jadinya kan gitu kan. Ya akhirnya kita buat forum bersama formal gitu kan, ada catatan momnya dan notulennya, ada tanda tangannya di situ, sehingga itu dijadikan dasar tadi ya bahwa kita dipaksa untuk seperti itu. Kadang-kadang ada seperti itu Pak Yosef ya. Nah, demikian Pak Yosef kira-kira Pak meresponnya. Baik, terima kasih Pak Sungar. Semoga terjawab ya Pak Yosef yang bertanya Pak. Oke. Oke, ini kita lanjut ke Pak Ari. Nah, izin bertanya, untuk pendekatan development yang adaptif seperti di proyek software atau IT, bagaimana strategi menyiasati biaya proyek supaya pengembangan software tidak rugi karena banyaknya perubahan? Ya. Nah, ini juga penting Pak Ari. Khususnya kalau pihak ketiga ya. Kalau pihak ketiga itu kan biaya kan sudah fix di awal gitu kan. Nah, ketika ada banyak perubahan, bagaimana supaya tidak rugi gitu kan? Ya trade off Pak Ari. Jadi misalnya di awal rencananya seperti ini kan, ternyata di tengah perjalanan proyek pengen berubah. Nah, makanya sebaiknya menggunakan tadi ya agile ya, yang adaptif, yang apa namanya ada siklusnya lah gitu kan, ada iterasinya lah, seperti itu. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika kita buat planning itu nggak usah planning yang total keseluruhan, planning untuk setiap iterasi tadi kan gitu kan. Kayak Scrum gitu kan, planningnya ya planning untuk sprint pertama dulu kan gitu kan. Setelah selesai baru buat planning sprint kedua, sehingga nanti kita tidak banyak kehilangan waktu dan biaya ketika nanti ada perubahan khususnya di produk backlog yang di belakang kan, seperti atau di iterasi yang di belakang. Nah, itu salah satu caranya. Jadi gunakan project management yang adaptif, misalnya agile project management atau pakai Scrum itu yang konsisten lah kayak gitu. Nah, seperti itu. Terus yang kedua adalah mekanisme trade off Pak. Ketika mereka minta fitur baru, berarti nanti ada fitur yang semula disepakati harus dihilangkan gitu. Sehingga nanti secara manpowernya sama gitu kan. Kan kalau software kan banyak makannya manpower ya, secara manpowernya sama. Jangan sampai
pengen nambah fitur tetapi tidak ada yang di trade off ya, tidak ada yang di barter, sehingga manpowernya akan nambah banyak, itu pasti nanti kita rugi. Nah, kira-kira gitu Pak Ari strateginya. Demikian Mbak Vina. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Suhar. Semoga terjawab ya Pak Ari. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke Pak Irman. Izin bertanya, tadi disebut bahwa salah satu atribut project adalah ketidakpastian. Sejauh mana kita bisa menerima ketidakpastian tersebut? Karena bisa saja dianggap tidak visible. Seperti itu, Pak. Oke, ya. Saya share screen lagi ya. Oke, monggo Pak. Oke, Bu, yang bertanya siapa tadi? Pak Irman, Pak. Oke, bentar nih, nutup. Share screen-nya keluar nggak? Bentar, saya ulang aja ya. Ya, udah keluar ya share screen-nya ya? Sudah, Pak. Wait. Pak Irman ya namanya ya? Betul Pak. Oke, jadi betul Pak Irman, setiap proyek pasti ada ketidakpastian. Nah, terus kalau tadi ditanya seberapa jauh ketidakpastian yang kita bisa terima atau dikaitkan dengan kelayakan. Nah, sebenarnya kalau masalah kelayakan itu ada di sini Pak, di fase initiating ini. Jadi ketika kita apa itu project charter, jadi di fase inisiasi ini ada namanya develop project charter. Nah, itu prosesnya yang pertama adalah project charter itu apa? Itu adalah dokumen formal Pak, ya semacam surat tugas, atau kalau zaman Bung Karno dan Pak Harto dulu super semarnya lah gitu. Surat perintah 11 Maret. Nah, kalau Anda nggak ngerti itu ini semacam surat tugas lah gitu kan. Jadi misalnya saya project manager, kemudian sponsor saya misalnya Mbak Vina gitu. Nah, maka saya minta surat tugas dari Mbak Vina nih, Pak. Mbak Vina membuat namanya project charter, menugaskan saya sebagai project manager. Nah, sebelum itu ada proses namanya feasibility studies tadi. Apakah project ini layak atau tidak gitu kan. Itu calon project manager sudah dilibatkan. Termasuk tadi melihat risiko-risiko dan sebagainya. Jadi fase analisis kelayakan itu ada di fase initiating sebelum proyek berjalan gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau nanti sampai di fase initiating ini itu sebenarnya proyeknya nggak layak gitu kan. Ya udah nggak usah diteruskan gitu kan. Ganti proyek lain yang layak kan gitu. Tapi kalau di sini sudah dinyatakan layak, kan ketidakpastian tetap ada. Nah, ini ada namanya risk management di sini. Jadi semua ketidakpastian yang kita ketahui kita buat namanya di sini identify risiko. Kita identifikasi risiko-risikonya tadi. Identifikasi ketidakpastian tadi kan, setiap ketidakpastian menimbulkan risiko. Risikonya apa saja? Itu. Setelah kita identifikasi, kita analisis ya risikonya tadi baik kualitatif maupun kuantitatif, supaya kita bisa buat prioritisasi risiko yang prioritas mana, yang nggak prioritas mana. Nah, lalu kita buat ini rencana responnya, mitigasi maupun kontrol risikonya. Nah, gitu. Jadi bagaimana mengendalikan ketidakpastian itu dengan cara tadi manajemen risiko. Diidentifikasi risiko-risiko akibat dari ketidakpastian tadi. Misalnya, ada risiko kurs misalnya. Saya pengen ada proyek pengembangan jaringan internet gitu kan. Nah, itu kan kita banyak menggunakan barang impor. Nah, ada risiko kurs gitu kan. Nah, lalu diidentifikasi di sini. Risiko kurs ya. Gimana cara kontrol biar kita tidak rugi kurs, bagaimana gitu kan. Kalau misalnya pakai rate yang sudah mengakomodir risiko, atau kita mungkin buffer dulu pakai US dollar misalnya gitu. Itu. Atau risiko kalau sekarang pandemi atau perang ya, risiko perang. Nah, ini akan banyak sekali nih risiko-risiko yang muncul kayak gitu. Jadi kuncinya gitu. Nah, jadi ketika di awal itu masalah visibility itu di awal sekali harus ditetapkan di sini gitu. Bagaimana Pak kalau visibility tadi itu ternyata ketahuannya di tengah setelah eksekusi? Nah, di situ harus diputuskan.
Dimitingkan bersama masalah tadi ya, kelayakan tadi, lalu diputuskan ini perlu dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Makanya ada proyek yang belum selesai tapi di stop, itu karena tadi ada aspek tadi ya, ketidaklayakan tadi. Misalnya nih kita mau bikin proyek mengembangkan layanan ojek online gitu kan, gitu. Nah terus kita sudah buat konsep ya, fitur-fiturnya yang kayak gini. Ternyata Grab sama Gojek sudah meluncurkan duluan di saat software kita belum jadi kan gitu kan. Nah, startup kita belum siap misalnya gitu. Nah, kita punya keputusan di sini. Apakah kita teruskan tentu dengan perubahan-perubahan atau ya sudah stop, kita ganti, bukan ojek online lagi, kita ganti startup yang lain. Nah, misalnya seperti itu.